Xiao Xianlin berkata, Zhao Chen, kepala sekolah MA benar. Keahlian medismu sudah jelas bagi semua orang. Mau kau mengajar beberapa kelas lagi atau menerima beberapa murid lagi, tak seorang pun akan keberatan. Paling-paling, mereka hanya akan mengatakan hal-hal yang masam dan iri. Kau tak perlu peduli pada orang-orang yang tidak punya keahlian dan hanya tahu cara iri pada orang lain. Liu Mingzhang juga berkata, ya, Zhao Chen, keterampilan medismu sangat tinggi, dan gaya mengajarmu juga luar biasa. Akan sia-sia jika tidak memberikan lebih banyak kelas, dan itu juga akan menjadi kerugian bagi pengobatan tradisional Tiongkok. Tentu saja, wajar jika kamu sedikit kewalahan dengan permintaan mendadak kami. Kamu bisa memikirkannya terlebih dahulu dan memberi kami jawaban dalam beberapa hari. Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen memberikan jawabannya. Tidak akan memakan waktu 2 hari. Saya bisa menyetujui permintaan Anda sekarang juga. Saya bisa mengajar kelas lain, dengan fokus pada diagnosis TCM. Jika saya mengajar terlalu banyak kelas, saya khawatir saya tidak akan mampu menangani semuanya, dan para mahasiswa tidak akan mampu mencerna semuanya. Sama seperti komentar tentang teori TCM, saya akan memberikan catatan kuliah untuk mata kuliah ini. Jika menurut Anda catatannya cukup baik, Anda bisa menggunakannya sebagai buku teks. Soal mentoring mahasiswa, selama kalian tidak takut saya menyesatkan mereka, dan beberapa dari kalian bersedia belajar dari saya bisa dengan berat hati membimbing beberapa orang. Namun, saya punya beberapa persyaratan. Kalian boleh merekomendasikan kandidat, tapi pada akhirnya, saya yang menentukan siapa yang akan saya mentori dan siapa yang tidak. Semua orang tercengang, tak menyangka Zhao Chen akan langsung setuju. Reaksi pertama mereka bukan bersorak, melainkan mendesaknya, kenapa kau tidak memikirkannya lebih lanjut? Tidak perlu dipikirkan. Zhao Chen menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, baik itu memberi kuliah maupun membimbing mahasiswa, semuanya tentang mempromosikan dan memajukan pengobatan tradisional Tiongkok, dan itulah keinginan saya. Dia masih memiliki setengah kalimat yang belum terucapkan itu juga keinginan guruku Wu Peng. Dari warisan yang ditinggalkan Wu Peng, Zhao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Wu Peng telah mewariskan keterampilan medisnya kepada para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang berbakat dan berbudi luhur, dan dengan sengaja membimbing mereka untuk menciptakan pengetahuan dan teknik medis yang lebih banyak dan lebih baik. Pengembangan dan pertumbuhan pengobatan tradisional Tiongkok adalah keinginan Wu Peng, dan itu adalah sesuatu yang telah ia lakukan sejak lama. Sekarang Wu Peng telah meninggal, sebagai murid dan penerusnya, Zhao Chen tentu harus melanjutkan misi ini. Selain itu, Zhao Chen juga ingin mengembalikan pengobatan tradisional Tiongkok ke kejayaannya dan sekali lagi mencapai puncak dunia. Untuk mewujudkan keinginan ini, keterampilan medis individu saja tidak cukup. Kita harus menghasilkan lebih banyak dokter TCM yang lebih baik, berbudi luhur, dan berbakat, dan semua orang harus bekerja sama. Oleh karena itu, meskipun MA Guo Tao, Xiao Xianlin, dan yang lainnya tidak menyinggung masalah ini, ia tetap menggunakan nama samaran pria yang ingin menjadi dukun untuk mengunggah informasi yang dapat mendorong perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok di forum kampus Universitas Kedokteran Tsinghua. Saran MA Guo Tao persis seperti yang diinginkan Zhao Chen, itulah sebabnya dia langsung menyetujuinya. MA Guo Tao sangat gembira dan berulang kali memuji. Bagus, bagus, bagus. Saya tahu saya tidak salah menilai Anda. Mungkin di bawah kepemimpinan Anda, pengobatan tradisional Tiongkok dapat benar-benar meraih kembali kejayaannya dan menempati tempat penting di dunia pengobatan, mencapai puncaknya. Xiao Xianlin dan Liu Mingzhang bertukar pandang dan berkata serempak, bukankah ini juga keinginan kita? Ini adalah keinginan semua praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kata para profesor di bus itu serempak. Setelah tenang, MA Guo Tao menoleh ke sekretarisnya dan memberi instruksi. Hubungi bagian akademik dan minta mereka mengeluarkan pemberitahuan ke semua departemen dan kelas tentang mata kuliah diagnosis pengobatan tradisional Tiongkok yang akan datang untuk Zhao Chen dan rekrutmen mahasiswanya. Buat juga halaman pendaftaran di situs web universitas. Baiklah, saya akan segera menelepon. Sekretaris itu mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mulai bekerja. Liu Mingzhang tersenyum dan berkata, saya juga ingin mendengarkan ceramah Zhao Chen tentang diagnosis pengobatan tradisional Tiongkok, dengan saksama dan belajar darinya. Selama perjalanan ke Jepang ini, Zhao Chen menunjukkan penguasaannya atas 4 metode diagnostik observasi, auskultasi, inquiry, dan palpasi, yang telah mencapai tingkat keahlian yang sempurna. Di bidang diagnosis, saya tidak sebanding dengan Zhao Chen. Penatua Liu, kau benar-benar menyanjungku. Zhao Chen melambaikan tangannya berulang kali, merasa agak malu dengan pujian itu. Yang Jingbo berkata, Zhao Chen, jangan merendah. Pak Tua Liu benar. Keahlianmu dalam mendiagnosis pengobatan tradisional Tiongkok telah melampaui semua orang di bus. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau mempelajarinya. Kau masih sangat muda, tetapi kau memiliki keterampilan medis yang sangat tinggi. Mustahil untuk tidak mengakui bahwa kau semakin tua. Semua orang ikut berkomentar, memuji Zhao Chen serempak.
Semua orang di dalam bus ini adalah pakar ternama di bidang medis Tiongkok, termasuk banyak pakar pengobatan tradisional Tiongkok. Satu pujian dari salah satu dari mereka saja sudah membuat banyak orang pingsan karena gembira. Namun sekarang, mereka malah menghujani Zhao Chen dengan pujian. Untungnya tidak ada orang lain di dalam bus, kalau tidak, mereka pasti ketakutan melihat pemandangan ini. Kantor urusan akademik sangat efisien. Bahkan sebelum Zhao Chen dan yang lainnya kembali ke sekolah, 2 pemberitahuan telah dikeluarkan dan diunggah di situs web sekolah. Situs web Universitas Kedokteran Tsinghua akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. 2 pengumuman langsung menjadi sensasi. Mahasiswa Universitas Kedokteran Tsinghua tentu saja sangat antusias dan mengunggahnya di forum kampus. Zhao Chen memulai kursus baru. Saya pernah menghadiri kuliahnya sebelumnya tentang komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok, dan kuliahnya luar biasa. Kursus baru ini pasti juga luar biasa. Saya harus segera mendaftar, atau saya akan sangat kecewa jika ketinggalan. Sudah lihat pengumuman di situs web resminya? Zhao Chen sedang membuka pendaftaran. Ada yang mau daftar? Kita harus mendaftar. Zhao Chen adalah pakar ulung yang sendirian mengalahkan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Jika kita bisa menjadi muridnya, meskipun hanya mempelajari 30 atau 40% keahliannya, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Keahlian medis Zhao Chen memang tak diragukan, tapi dia terlalu muda, bahkan lebih muda dariku. Rasanya agak canggung menjadi muridnya. Pernahkah kamu mendengar pepatah, orang bijak adalah guru? Apa salahnya menjadi muda? Menjadi guru itu tentang pengetahuan dan keterampilan, bukan usia. Kakek Li, penjaga asrama kita, sudah cukup tua, kan? Bagaimana kalau kamu memintanya menjadi gurumu? Enaknya jadi muda. Mungkin kamu bisa membangun koneksi selama proses mengajar dan berhasil menyingkirkan Lin Sui dan menggantikanmu. Astaga, dari mana datangnya jalan licik ini? Dia terang-terangan ingin menjadi simpanan dan menggantikanmu. Nak, apa yang kau lakukan itu salah. Berikan aku informasi kontaknya sekarang juga agar aku bisa memberimu nasihat yang serius. Siapa bilang aku perempuan? Aku laki-laki yang manis. Berbeda dengan para mahasiswa Universitas Kedokteran Tsinghua yang gembira dan gembira, orang-orang dari sekolah lain merasa senang sekaligus frustrasi setelah melihat kedua pemberitahuan tersebut. Saya senang karena Zhao Chen akan memulai kursus baru. Mengikuti praktik sebelumnya, Universitas Kedokteran Tsinghua pasti akan membuka beberapa tempat bagi mahasiswa dari universitas lain. Meskipun tidak mendapatkan tempat, Anda tetap dapat menonton video kuliah Zhao Chen secara online. Rasa frustrasi itu bermula dari kenyataan bahwa Universitas Kedokteran Tsinghua hanya memilih mahasiswa dari kampusnya sendiri untuk studi Zhao Chen. Namun, mahasiswa dari universitas lain juga sangat ingin menjadi mahasiswa Zhao Chen. Ini tidak adil. Kami akan memperjuangkannya. Kami juga menuntut kesempatan untuk menjadi murid Zhao Chen. Frustrasi, mahasiswa dari universitas lain pun mengambil tindakan. Beberapa mahasiswa pergi ke forum resmi Universitas Kedokteran Tsinghua untuk mengunggah postingan dan meminta kesempatan. Yang lain menemui rektor universitas mereka sendiri dan memintanya untuk bernegosiasi dengan Universitas Kedokteran Tsinghua. Untuk sementara waktu, perguruan tinggi TCM di seluruh negeri dilanda kekacauan karena niat Zhao Chen untuk menerima mahasiswa. Pada saat ini, Ma Guotao juga menerima panggilan telepon yang menuntut penjelasan. Orang pertama yang menelepon adalah Wang Sun, Presiden Universitas Kedokteran Beijing. Begitu panggilan tersambung, sebelum Ma Guotao sempat berbicara, dia mendengar Wang Sun dengan marah bertanya kepadanya, "Pak Tua Ma, apa maksudmu? Ada apa denganku?" Ma Guotao benar-benar bingung. Wang Sun mendengus, "Aku bertanya padamu, apakah Zhao Chen akan menerima siswa?" Ma Guotao tertawa, "Dasar orang tua tolol, kau cukup berpengetahuan. Apa? Takut Zhao Chen akan merebut murid-murid terbaik sekolahmu? Jangan khawatir, Zhao Chen hanya memilih murid-murid dari sekolah kita." Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Wang Sun menyela, "Tunggu, Anda salah. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa kami juga memiliki banyak mahasiswa berprestasi di Universitas Kedokteran Beijing. Universitas Kedokteran Tsinghua seharusnya tidak hanya memberikan kesempatan yang baik kepada mahasiswanya sendiri, tetapi juga harus memberi kesempatan kepada mahasiswa kami." Ma Guotao tercengang. Wang Sun menelepon untuk merekomendasikan seseorang kepadanya. Ini sungguh tidak logis. "Wang Tua, ada apa denganmu? Dulu, kalau ada teman dari sekolahmu yang masuk program pascasarjana, kau selalu menelepon dan membentakku terus-menerus. Ada apa denganmu hari ini? Kau aktif sekali mencoba menjual murid-murid sekolahmu padaku? Apa kau kerasukan? Kaulah yang kerasukan." Anjing tua itu tidak bisa berkata baik. Jelas bahwa Wang Sun dan Ma Guotao memiliki hubungan yang sangat dekat. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap tidak sopan. Jika orang lain dari sekolahmu yang merekrut murid, bahkan Xiao Xianlin atau Liu Mingzhang, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Tapi kali ini, Zhao Chen yang merekrut. Dia masih muda, tetapi sudah memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Jika diberi waktu,
dia pasti akan menjadi seorang Grandmaster. Pengetahuan dan prestasi masa depan para murid yang mengikutinya tak terbatas. Kita semakin tua, masa depan dan harapan pengobatan tradisional Tiongkok bertumpu pada anak muda seperti Zhao Chen. Itulah sebabnya aku merekomendasikan bakat-bakat berbakat ini, agar Zhao Chen dapat memimpin mereka dan membantu kita mewujudkan impian yang tak pernah kita wujudkan. Ma Guotao kemudian mengerti apa yang dimaksud teman lamanya. Dia sangat gembira karena hal itu membuatnya merasa bahwa meskipun jalan menuju revitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok terjal dan penuh rintangan, dia tidak sendirian. Karena Zhao Chen, dia, dan orang-orang seperti Wang Sun, semuanya bekerja sama. Ma Guotao tidak dapat menahan tawa. Dia tersenyum gembira. Wang tua, akhirnya kau menunjukkan sedikit pengertian kali ini. Aku sudah berjanji padamu, kali ini Universitas Kedokteran Beijing MU bisa mengirimkan 3 mahasiswa berbakat. Tapi aku harus menegaskan ini sebelumnya, kau harus mengirimkan mahasiswa yang benar-benar hebat, jangan mengirimkan koneksi, apapun, kalau tidak aku pasti akan menentangmu. Lagi pula, orang-orang yang kau kirim baru saja lolos seleksi awal. Apakah mereka bisa menjadi mahasiswa Zhao Chen tergantung pada keputusan Zhao Chen. Karena keputusan akhir ada di tangannya. Setelah tujuannya tercapai, Wang Sun sangat senang dan menjawab sambil tersenyum. Aku mengerti. Jangan khawatir. Orang yang kukirim pastilah siswa terbaik paling berbakat di sekolah kita. Kalau ada koneksi yang terlibat, kalian tak perlu melawanku, aku sendiri yang akan terjun ke parit itu. Keduanya mengobrol beberapa menit lagi sebelum menutup telepon. Baru saja, Wang Sun berkata kepada perwakilan mahasiswa yang berdiri di depannya. Baiklah, Universitas Kedokteran Tsinghua telah memberi kita 3 tempat. Ketiga orang ini akan mewakili Universitas Kedokteran Beijing kita, dan mereka harus menjadi mahasiswa TCM terbaik di sini. Kalau tidak, orang-orang dari Universitas Kedokteran Tsinghua akan menertawakan kualitas kita yang buruk. Lagi pula, ketiga orang ini tidak akan langsung menjadi mahasiswa Zhao Chen setelah mereka lulus. Mereka harus melalui penilaian. Seorang perwakilan siswa langsung menyatakan, Kepala sekolah, tenang saja. Saya tidak akan mengecewakan sekolah ini, dan saya pasti akan lulus ujian akhir dan menjadi murid Zhao Chen. Pernyataan ini menuai kritik dari rekan-rekannya. Liu Xuan, kenapa kamu harus mengambil salah satu dari 3 posisi ini? Nilaimu tidak sebaik nilaiku, jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri. Biarkan aku pergi dan membawa nama baik sekolah. Kepala sekolah, tolong izinkan saya pergi. Prestasi akademik saya sudah terlihat jelas. Meskipun saya belum lulus, saya sudah menerbitkan makalah di beberapa jurnal kedokteran. Saya yakin Zhao Chen akan menerima saya sebagai mahasiswa. Para perwakilan mahasiswa berdebat tanpa henti memperebutkan 3 titik. Wajah mereka memerah dan leher mereka merah. Jika Wang Sun tidak ada di sana, mereka mungkin sudah menyingsingkan lengan baju dan mulai berkelahi. Akhirnya, teriakan tegas Wang Sun membungkam sekelompok mahasiswa yang gelisah cukup. Omong kosong macam apa ini? Mau dapat tempat? Biarkan nilai kalian yang berbicara. 3 hari lagi, sekolah akan mengadakan ujian, dan 3 mahasiswa dengan nilai terbaik akan dikirim ke Universitas Kedokteran Tsinghua untuk menjalani penilaian akhir Zhao Chen. Bagi yang ingin mengikuti ujian, silakan hubungi kepala departemen kalian untuk mendaftar nanti. Pengaturan ini tak diragukan lagi merupakan yang paling adil. Para perwakilan siswa berhenti berdebat dan langsung bubar, bersemangat untuk segera kembali dan meninjau pelajaran mereka. Wang Sun tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepala dan terkekeh bajingan-bajingan ini, larinya kencang sekali. Di kantor ini, ada orang lain, Wakil Presiden Eksekutif Universitas Kedokteran Beijing. Dia tidak mempertanyakan pengaturan Wang Sun saat para mahasiswa masih ada, tetapi sekarang setelah mereka pergi, dia mengerutkan kening dan berkata, Kepala sekolah, apakah kita benar-benar akan mengirim mahasiswa terbaik sekolah ke Universitas Kedokteran Tsinghua? Wang Sun meliriknya dan berkata, kita tidak mengirim mahasiswa berbakat ke Universitas Kedokteran Tsinghua, melainkan ke Zhao Chen. Aku tahu kalian takut jika Universitas Kedokteran Tsinghua mendapatkan mahasiswa terbaik. Mereka akan menghasilkan lebih banyak dan lebih berbakat daripada kita, dan peringkat mereka di antara sekolah kedokteran di negara ini akan melampaui kita, kan? Tidak bisakah kalian sedikit lebih murah hati? Apa gunanya bertengkar satu sama lain? Jika kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan pengobatan tradisional Tiongkok dan mengembalikan kejayaannya, itu akan menjadi pencapaian yang benar-benar abadi. Wakil Kepala Sekolah Eksekutif ingin berbicara dan menjelaskan. Wang Sun tidak memberinya kesempatan dan melanjutkan. Lagi pula, bukankah menurutmu kekhawatiranmu sama sekali tidak perlu? Dengan Zhao Chen, hanya masalah waktu sebelum Universitas Kedokteran Tsinghua melampaui kita. Sebaliknya, jika orang-orang yang kita kirim bisa menjadi mahasiswa Zhao Chen dan meraih hasil di masa depan, orang-orang akan mengatakan bahwa mereka adalah bakat-bakat cemerlang yang dibina oleh Universitas Kedokteran Beijing, dan reputasi universitas kita akan meningkat. Wakil Kepala Sekolah Eksekutif tidak langsung berbicara, tetapi berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mendongak, tersenyum kecut, dan berkata, baiklah, kamu sudah meyakinkanku. Wang Sun tertawa dan berkata,
Itu hal yang benar untuk dilakukan. Lihat saja, jelas bukan hanya Universitas Kedokteran Beijing yang ingin mengirim mahasiswa terbaik ke Universitas Kedokteran Tsinghua. Kalau tidak salah, telepon si tua Ma Guotao itu pasti terus berdering, kan? Kita harus memilih 3 mahasiswa terbaik untuk dikirim, agar kita tidak kalah bersaing dengan universitas lain. Dugaan Wang Sun benar. Setelah menerima panggilannya, telepon yang Jingbo tidak pernah berhenti berdering. Para penelepon tersebut termasuk para dekan sekolah kedokteran dan tokoh-tokoh terkenal di bidang kedokteran. Semuanya dengan tujuan yang sama memberi kesempatan kepada rakyatnya juga. Kesempatan untuk menjadi murid Zhao Chen. Sebelum Zhao Chen, tak seorang pun yang dapat melakukan hal seperti mengalahkan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok seorang diri, dan tak seorang pun berani memikirkannya. Ini menunjukkan keterampilan medis Zhao Chen yang luar biasa. Kalau saja dia tidak begitu muda dan tak berpengalaman, gelar ahli nomor 1 dalam pengobatan tradisional Tiongkok pasti ada di kepalanya. Yang terpenting, Zhao Chen tidak hanya sangat terampil dalam pengobatan, tetapi juga menguasai banyak teknik medis yang telah hilang. Kemampuan mengajarnya pun diakui secara luas. Meskipun ia belum banyak memberikan ceramah, setiap ceramahnya merupakan karya klasik. Banyak perguruan tinggi pengobatan tradisional Tiongkok bahkan telah mengorganisir para guru untuk mempelajari metode pengajaran Zhao Chen. Bagaimana mungkin murid yang diajar oleh orang seperti itu bisa berkualitas buruk? Tidak heran semua orang akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesempatan menjadi muridnya. Ma Guotao menerima semua pendatang, memberitahu berbagai perguruan tinggi pengobatan tradisional Tiongkok bahwa mereka dapat merekomendasikan kandidat, tetapi mereka semua harus lulus proses penilaian dan seleksi. Hanya mereka yang memenuhi standar Zhao Chen yang dapat menjadi muridnya. Permintaan ini tidaklah tidak masuk akal, jadi semua orang langsung menyetujuinya. Berita ini menyebar ke seluruh komunitas pengobatan Tiongkok dalam waktu sesingkat mungkin. Ada yang kaget, ada yang terkesima, ada yang gembira, namun tak dapat dipungkiri, ada pula yang amat iri. Namun, Zhao Chen saat ini sedang berada di puncak ketenarannya, dan mereka yang iri padanya hanya berani mengatakan hal-hal buruk di belakangnya atau secara anonim di internet, tetapi tidak berani mengungkapkan identitasnya secara publik dan menanyainya secara resmi. Setelah mengetahui berita ini, beberapa praktisi pengobatan tradisional Tiongkok ternama berseru, Zhao Chen telah mendirikan mazhab baru. Di masa depan, sekolah Zhao Sichuan Barat akan menjadi kekuatan baru di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Selama Zhao Chen dapat mengajar 1 atau 2 murid berprestasi, sekolah Zhao Sichuan Barat akan mendominasi bidang pengobatan tradisional Tiongkok selama beberapa dekade mendatang. Zhao Chen tidak menyadari pujian setinggi itu yang diterimanya. Dia takjub dengan pemandangan di luar jendela. Saat itu, bus telah kembali ke gerbang barat Universitas Kedokteran Tsinghua. Dan di sini, bus telah menjadi lautan manusia. Ribuan mahasiswa dan dosen berkumpul di dalam dan di luar gerbang, dengan penuh semangat menunggu kepulangan Zhao Chen yang penuh kemenangan. Saat bus mendekat, kerumunan orang bersorak-sorai kencang, mengejutkan para pejalan kaki. Kepala sekolah MA, apa kau tidak keterlaluan? Formalitas seperti ini sama sekali tidak perlu. Dan aku tidak ingin disalahkan oleh semua orang karenanya. Zhao Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum kecut. Ia pikir orang-orang ini semua diorganisir oleh sekolah. Ma Guotao menggelengkan kepala dan berkata, kamu salah paham. Orang-orang ini tidak diorganisir oleh sekolah. Dari awal hingga akhir, kami tidak pernah bermaksud mengorganisir orang untuk menyambutmu di gerbang sekolah. Kami hanya mengatur pesta perayaan untukmu. Zhao Chen tertegun sejenak lalu siapa mereka? Mereka semua datang untuk menyambutmu secara spontan. Kata Ma Guotao sambil tersenyum. Ia sangat iri pada Zhao Chen. Bahkan sebagai rektor Universitas Kedokteran Tsinghua, ia belum pernah menikmati perlakuan seperti itu. Terlebih lagi, ini bukanlah acara yang terorganisir, melainkan pertemuan spontan para dosen dan mahasiswa. Di saat yang sama, ia juga sangat bangga karena Zhao Chen adalah mahasiswa di universitasnya sendiri. Semakin berprestasi Zhao Chen, semakin bangga pula ia, sebagai rektor. Apa salahku sampai-sampai mereka memperlakukanku seperti ini? Zhao Chen sangat terharu. Jika ia tidak menahan diri, air mata pasti sudah menggenang di matanya. Ma Guotao tertawa dan berkata, jangan remehkan dirimu sendiri. Kamu adalah kebanggaan Universitas Kedokteran Tsinghua, pahlawan kita, dan tentu saja kamu pantas mendapatkannya. Saat itu, bus berhenti di gerbang sekolah. Ma Guotao menepuk bahu Zhao Chen, mengisyaratkannya untuk turun ayo, terima sorakan dan tepuk tangan semua orang. Zhao Chen mengangguk, berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang. Tetapi tubuhnya yang gemetar mengkhianati hatinya yang gembira. Pintu mobil terbuka, dan Zhao Chen melangkah keluar. Begitu melihatnya, sorak-sorai di tempat kejadian perkara langsung semakin membahana, tepuk tangan dan sorak-sorai yang tak terhitung banyaknya pun terdengar. Zhao Chen, selamat datang di rumah. Pahlawan kita, kebanggaan kita, teman sekelas kita, teman kita, Zhao Chen kita telah kembali. Zhao Chen, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa di Jepang kali ini.
Kamu membawa kehormatan bagi negara kami dan memulihkan reputasi pengobatan tradisional Tiongkok. Kami sungguh berharap bisa mengikuti jejakmu, menyemangatimu, dan memberikan dukungan terbaik kami. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami untuk menjadi teman sekelas Anda. Zhao Chen, jangan khawatir, kami akan belajar dengan giat di masa depan. Kami tidak akan membiarkanmu memikul tanggung jawab berat untuk mempromosikan dan merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok sendirian. Mendengar tepuk tangan, sambutan yang tulus dan sepenuh hati, pujian, dan sumpah, Zhao Chen sangat tersentuh. Tenggorokannya terasa kering, dan ia membuka mulut, mencoba mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa mengangkat tangan dan melambaikan tangan kepada penonton untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Air mata panas yang menggenang di matanya tak dapat lagi ditahan dan mengalir keluar, memaksanya menggunakan tangannya untuk menghapusnya lagi dan lagi. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh yang rupawan melesat keluar dari kerumunan dan menerkamnya. Lin Sui. Zhao Chen langsung mengenalinya. Orang yang datang tak lain adalah kekasihnya yang telah lama dinantikan. Ia tersenyum, membuka tangannya, dan menghampirinya, memeluk Lin Sui erat-erat. Kau kembali, kata Lin Sui. Meskipun suaranya lembut dan suasana di sekitarnya ramai, suaranya masih terdengar jelas di telinga Zhao Chen. Kalimat ini bagaikan seorang istri yang menyambut suaminya pulang setelah seharian berjuang. Kata-kata yang tampaknya sederhana, namun menyampaikan kepedulian dan kerinduan yang mendalam. Aku kembali, jawab Zhao Chen, suaranya sedikit tercekat karena emosi. Keheningan singkat menyelimuti area tersebut selama beberapa detik, seolah memberi mereka waktu pribadi untuk berbisik-bisik manis. Kemudian, tepuk tangan, siulan, dan sorak-sorai yang lebih keras pun terdengar. Ini adalah bentuk nyata kasih sayang di depan publik. Kalau yang pamer cinta itu orang lain, aku pasti akan mengutuk mereka agar cepat putus. Tapi untuk kalian berdua, aku hanya bisa merestui kalian. Pasangan yang sempurna, sangat tampan dan cantik, aku sangat iri. Beri aku ciuman, beri aku ciuman. Tidak jelas siapa yang memulainya, tetapi teriakan cium aku disambut dengan respons dari semua guru dan siswa. Bahkan Ma Guotao dan Xiao Xianlin, yang turun dari bus di belakang Zhao Chen, ikut serta dalam keributan itu, benar-benar meninggalkan sikap mereka sebagai guru dan cendekiawan ternama, dan tertawa nakal sambil berteriak cium aku. Melihat kepala sekolah dan para pakar senior telah berbicara, semua orang bersorak semakin antusias dan riang. Zhao Chen dan Lin Sui yang berpelukan pun mendengar sorak-sorai dari kerumunan. Zhao Chen sedikit malu dan ingin memohon maaf kepada semua orang. Tetapi Lin Sui tersenyum dan berinisiatif untuk memiringkan kepalanya. Kemudian, ia mengulurkan tangan dan memutar kepala Zhao Chen, mendekatkan bibir merahnya yang indah ke bibir Zhao Chen, dan memberinya ciuman penuh gairah dengan sikap yang kuat dan tegas. Pemandangan ini langsung membuat para guru dan siswa di dalam dan luar gerbang sekolah bersemangat. Lin Sui, bagus sekali. Hahaha. Zhao Chen, kamu bahkan tidak seproaktif Lin Sui. Kamu pengecut. Lin Sui, kamu idolaku. Nanti kalau aku mengejar gebetanku, aku pasti akan belajar darimu, berinisiatif, dan selalu sukses. Pemandangan ini indah sekali. Ponsel siapa yang kameranya paling bagus? Cepat foto. Harus diakui, Zhao Chen dan Lin Sui sama-sama memancarkan aura dunia lain setelah memulai jalur kultivasi. Pada momen ini, ciuman dan pelukan mesra mereka menciptakan pemandangan yang sungguh indah. Seketika, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk berfoto. Di antara mereka, satu orang yang beruntung, berkat sudut pengambilan gambarnya, berhasil mengambil foto dengan kualitas terbaik dari segi pencahayaan, komposisi, dan lainnya. Setelah diunggah ke internet, foto ini menuai banyak pujian dan kekaguman, bahkan memenangkan beberapa penghargaan fotografi. Tentu saja, itu semua di masa mendatang. Pada saat ini, merasakan rasa manis dan harum di lidah Lin Sui, Zhao Chen pun melepaskan sikap menahan diri dan memeluknya untuk ciuman penuh gairah. Keduanya berciuman begitu bergairah hingga melupakan segalanya di sekitar mereka. Seolah dunia ini hanya terdiri dari satu sama lain. Ciuman itu terus berlanjut. Begitu lama sehingga Ma Guotao dan yang lainnya harus berpura-pura menjadi orang jahat dan batu keras di samping mereka untuk mengingatkan. Cukup. Kalau kalian terus berciuman seperti ini, hari akan gelap. Keduanya kemudian tampak terbangun dari mimpi dan melepaskan bibir mereka yang terkatup rapat. Zhao Chen masih agak tidak puas dan mengeluh. Kalian ini kan yang mau lihat orang berciuman. Dan kalian juga yang mau orang lain berciuman. Kalian mintanya terlalu banyak. Orang yang mendengar ini tertawa terbahak-bahak. Mereka yang tidak mendengar apa-apa, setelah bertanya-tanya, pun mengetahui apa yang telah terjadi. Dan sekejap kemudian, tawa mereka memekakan telinga. Zhao Chen tidak dapat menahan tawa. Dia tersenyum sambil berpegangan tangan dengan Lin Sui, dan dikelilingi oleh para pemimpin dan pakar sekolah termasuk Ma Guotao. Mereka berjalan melewati gerbang barat sekolah yang berusia seabad. Baru pada saat inilah dia benar-benar kembali ke sekolah dan rumah. Aku kembali. Setelah menarik napas dalam-dalam,
Zhao Chen mengangkat tangannya dan berteriak. Aku tidak mengecewakanmu. Aku tidak mencoreng reputasi sekolah atau prestise pengobatan tradisional Tiongkok. Ia disambut dengan tepuk tangan meriah. Tak hanya para dosen dan mahasiswa Universitas Kedokteran Tsinghua, para pedagang dan pejalan kaki di sekitarnya pun turut bertepuk tangan. Mereka semua mengenali Zhao Chen dan tahu bahwa ia adalah pahlawan yang baru-baru ini diberitakan di berita televisi. Jadi tentu saja mereka pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Adegan yang meriah itu berlangsung lama. Akhirnya, Ma Guotao melangkah maju dan berbicara kepada para guru dan siswa yang masih tersisa. Dengan lantang berkata, semuanya, silakan bubar. Saya tahu kalian punya banyak hal yang ingin kalian sampaikan kepada Zhao Chen dan banyak pertanyaan yang ingin kalian ajukan kepadanya. Tetapi Zhao Chen baru saja kembali dari Jepang dan pasti kelelahan setelah perjalanannya. Biarkan dia beristirahat dulu. Lagi pula, pacarnya juga ada di sini. Kita harus memberi mereka privasi. Minggu depan, sekolah akan mengadakan kuliah khusus untuk Zhao Chen. Siapkan pertanyaan kalian dan tanyakan padanya nanti. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, kalian semua tahu kalau Zhao Chen sedang merekrut mahasiswa, kan? Kukatakan, universitas saudari lainnya juga akan mengirimkan sekelompok mahasiswa terbaik. Jadi, persaingan ini akan sangat ketat. Sebaiknya kalian cepat bersiap. Aku tidak ingin ada mahasiswa Universitas Kedokteran Tsinghua kita yang terpilih oleh Zhao Chen nanti. Itu akan sangat memalukan. Ada beberapa orang di kerumunan yang ingin menjadi murid Zhao Chen dan juga sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka semua berkata serempak, jangan khawatir, kepala sekolah, kami pasti tidak akan mengecewakan Anda dan Zhao Chen. Kata-kata Ma Guotao berhasil meyakinkan para guru dan siswa yang berkumpul di sana. Mereka berpamitan kepada Zhao Chen, lalu bubar. 3 bersaudara dari asrama 301, bersama dengan 3 gadis termasuk Yang Zi, datang untuk menyambut mereka. Liu Ju mengangkat tangannya dan meninju dada Zhao Chen kakak ketiga. Kamu hebat sekali kali ini. Kami semua bangga padamu. Wang Rongfeng berseru. Kakak ketiga, kamu benar-benar hebat sekarang. Kamu sudah menjadi pembimbing mahasiswa. Kamu baru mahasiswa baru dan sudah menjadi penasihat pasca sarjana. Ini mungkin sesuatu yang unik di sekolah kita, bukan hanya di seluruh negeri atau bahkan di dunia. Kamu benar-benar telah membuat sejarah. Wu Yan berkata, setengah bercanda dan setengah serius, kakak ketiga, kenapa kau tidak berhenti saja memilih orang dan menerima kami bertiga sebagai muridmu? Lagi pula, kita sudah saling kenal. Liu Zuo dan Wang Rongfeng menimpali. Ya, terimalah kami sebagai muridmu. Zhao Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum masam dan berkata, saudara-saudara, berhentilah menggodaku. Kita ini saudara. Saat aku sedang tidak beruntung, bantuan rahasia kalianlah yang membuatku tidak kelaparan dan bahkan sesekali memberiku daging. Aku mengingat semua hal dan kebaikan ini dengan sangat jelas. Jika kalian ingin belajar kedokteran, aku pasti akan mengajari kalian dengan sepenuh hati dan tanpa ragu. Tapi menjadi muridku itu mustahil. Rasanya seperti berada satu generasi di bawah kalian. Apa kalian sudah terbiasa? Benar sekali. Aku terbiasa memanggilnya, kakak ketiga. Jadi agak sulit membiasakan diri memanggilnya, guru, kata Liu Ju sambil menggaruk kepalanya. Wang Rongfeng kemudian bertanya, kakak ketiga, apa yang baru saja kau katakan itu benar? Apakah kau benar-benar bersedia mengajari kami ilmu kedokteran? Tentu saja benar. Zhao Chen mengangguk. Keinginanku adalah merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok. Ini sesuatu yang tidak bisa kucapai sendirian. Namun, jika kau ingin mempelajari keterampilan medis tingkat lanjut, kau perlu membangun fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Jika kau bersedia, mulai minggu depan, aku akan memberimu pelajaran tambahan di asramaku setiap malam agar kau bisa menguasai dasar-dasarnya dan memantapkan pengetahuanmu sebelum kau bisa mempelajari keterampilan medis tingkat lanjut. Ya, kami bersedia. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan segera mengangguk. Kemampuan Zhao Chen sudah jelas bagi semua orang. Hanya orang bodoh yang tidak akan setuju untuk diberi bimbingan khusus. Tapi kenapa minggu depan? Wu Yan bertanya lagi. Zhao Chen menjawab, bukankah sudah jelas? Hari ini Jumat, dan aku tidak kembali ke asrama pada hari Sabtu dan Minggu. Oh ya. Wu Yan menggaruk kepalanya dengan malu. Yang Zi menyela. Zhao Chen, kamu tidak bisa memihak salah satu. Kita juga harus menghadiri sesi bimbingan belajar ini. Ya, kami juga ingin berpartisipasi. Xia dan Luo dan mengangguk setuju tanpa ragu. Zhao Chen terkejut, tapi bukankah kamu belajar keperawatan? Yang Zi mendengus, siapa bilang mahasiswa keperawatan tidak tertarik pada pengobatan tradisional Tiongkok? Pernahkah kau dengar bahwa perawat yang tidak ingin menjadi praktisi pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah dokter gigi yang baik? Lelucon itu terlalu payah. Aku sama sekali tidak mengerti leluconnya. Zhao Chen terdiam, tetapi ia tersenyum dan menyetujui permintaan Yang Zi dan yang lainnya. Baiklah. Selama kalian tertarik dengan pengobatan tradisional Tiongkok, kalian boleh datang dan mendengarkan kelasnya. Pokoknya, sama saja,
Baik kalian mengajar satu orang maupun berkelompok. Hebat. Sorak ketiga gadis itu serempak. Setelah bercanda sejenak, Liu Ju mengusulkan untuk pergi makan malam di luar sebagai makan malam penyambutan kembali untuk Zhao Chen. Tetapi usulan ini mendapat tentangan kolektif dari Yang Zi, Qixia, dan Luo Dan. Liu Ju benar-benar bingung, tidak mengerti apa yang salah dengan sarannya. Yang Zi memutar matanya dan berkata dengan kesal, "Kau bodoh? Apa kau tidak lihat betapa tidak sabarnya pasangan muda ini? Mereka bisa makan malam penyambutan Senin depan. Sekarang, kita para orang ketiga harus menghilang diam-diam dan memberi mereka waktu untuk berbicara dengan baik dan mendalam." Liu Ju tiba-tiba tersadar dan menjawab berulang kali, "Ya, ya, ya, ini seperti kayu kering yang bertemu api yang berkobar, hampir meledak. Kita seharusnya tidak menahan mereka lebih lama lagi. Kakak ketiga, ayo kita berangkat sekarang. Kami akan mentraktirmu makan malam pada hari Senin untuk menyambutmu kembali." "Apa maksudmu dengan kayu kering dan api yang berkobar? Apa kau pikir aku orang yang tidak sabaran seperti itu?" balas Zhao Chen. "Kami mengerti, kami semua mengerti." Liu Ju dan kelompoknya bubar dengan senyum nakal. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, melirik Lin Sui, dan terkekeh, "Apakah kita akan pulang juga?" Dia menekankan kata rumah dengan sangat erat. Lin Sui memutar matanya ke arahnya. "Bukankah kamu bilang kamu tidak terburu-buru?" "Apa? Maksudku, aku bukan orang yang tidak sabaran. Karena sekarang, aku sudah menjadi monster, dan aku akan menelanmu, kelinci putih kecil, bulat-bulat." Bisik Zhao Chen di telinga Lin Sui. Bone Woman dan Li Sung Ho sudah menunggu di pinggir jalan dengan mobil mereka. Zhao Chen merangkul Lin Sui dan masuk ke dalam mobil, menuju kompleks apartemen sewaan mereka. Baru pada saat inilah Zhao Chen menyadari perubahan Lin Sui, yang membuatnya berseru, kultivasimu sudah mencapai alam pembersihan sumsum tulang?" Zhao Chen mengamati Lin Sui dari atas ke bawah. Aura yang terpancar darinya jelas merupakan aura seorang kultivator alam pembersihan sumsum tulang. Lin Sui memutar matanya ke arahnya. "Kamu baru menyadarinya sekarang?" Zhao Chen dengan cepat menjawab, "Aku begitu gembira saat melihatmu sehingga aku tidak memperhatikan hal lain." Penjelasan ini hampir tidak bisa diterima. Lin Sui tersenyum, lalu berkata, "Bukan hanya aku yang berhasil menembus alam pembersihan sumsum tulang, tapi Zhao Ling juga berhasil menembus alam pembersihan sumsum tulang. Jarak antara kita hanya sehari." Zhao Chen berkata dengan sedikit rasa bersalah, "Awalnya aku bilang akan tetap di sisimu dan melindungimu saat kau berhasil. Aku tidak menyangka aku tidak akan bisa membantumu sama sekali." Lin Sui berkata, "Bukankah kau bilang jalan kultivasi itu penuh duri? Kalau begitu, sejak awal kita harus menguatkan diri. Perlindunganmu mungkin mengurangi penderitaan kita sekarang, tapi mungkin tidak baik ketika kultivasi kita meningkat. Kalau kita sedikit menderita atau menghadapi kesulitan, kita bisa runtuh." Zhao Chen tak kuasa menahan tawa. "Kau benar. Jalan kultivasi adalah tentang menempa diri sepenuhnya. Bagaimana seseorang bisa menunjukkan bakatnya tanpa mengalami penempaan? Aku hanya khawatir dan bingung, dan aku juga meremehkan kegigihan kalian berdua." Ketika keduanya kembali ke rumah, Zhao Ling belum pulang sekolah. Wanita tulang dan Li Cheng Hao, yang sangat pengertian, keluar, memberi mereka ruang untuk berlatih dengan leluasa. Karena kultivasi Lin Sui telah mencapai alam pembersihan sumsum, kekuatan fisik dan fleksibilitasnya meningkat pesat, sehingga ia memperoleh banyak pengetahuan baru tentang teknik kultivasi ganda. Pertarungan mereka sangat sengit, berpindah dari ruang tamu ke kamar mandi, lalu dari kamar mandi ke kamar tidur, melintasi beberapa medan pertempuran dan mencoba setiap posisi yang memungkinkan. Namun, setelah itu, keduanya tidak kelelahan. Sebaliknya, mereka segar kembali dan dalam kondisi prima. "Rasanya sangat nikmat," kata Lin Sui puas, berbaring di dada Zhao Chen. Zhao Chen juga sangat puas. Pertarungan sengit ini tidak hanya memberinya sensasi luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi juga memungkinkan kultivasinya yang rusak untuk pulih sampai batas tertentu. Teknik kultivasi ganda memang luar biasa efektif dalam hal hubungan seksual. Setelah beristirahat sejenak, keduanya menduga Zhao Ling akan segera kembali, jadi mereka bangun dari tempat tidur. Tepat saat ia selesai berpakaian, ia mendengar pintu terbuka. Zhao Ling mendorong pintu dan bergegas masuk. Begitu melihat Zhao Chen, ia bersorak dan bergegas menghampiri kakak. "Kau kembali." Setelah berpelukan hangat, Zhao Ling memeluk Zhao Chen erat-erat, mengoceh tanpa henti. Ia bercerita tentang segala hal, mulai dari peningkatan kemampuannya, kekaguman teman-teman sekelasnya terhadap Zhao Chen, hingga hal-hal sepele dalam hidupnya. Zhao Chen sama sekali tidak merasa terganggu dengan celoteh Zhao Ling. Sebaliknya, dia menikmatinya. Apa yang lebih hangat daripada omelan keluarga? Sementara kedua saudara kandung itu mengobrol, Lin Sui pergi ke dapur. Ia sudah membeli bahan-bahan dan akan memasak sendiri pesta penyambutan untuk Zhao Chen hari ini. Setelah mengobrol sebentar, Zhao Chen dan Zhao Ling pergi ke dapur untuk membantu. Tawa dan suara riang memenuhi dapur, membuat kamar sewaan itu terasa seperti rumah sendiri. Sementara itu,
Di sebuah hotel di Chengdu, Yumiko dan murid seniornya berdiri dengan hormat di hadapan seorang pria tua berambut putih. Pria tua ini adalah guru mereka, Yoshihiko Sato, seorang kaligrafer terkenal dari Jepang. Sato Yoshihiko datang ke Chengdu untuk menghadiri pertemuan pertukaran kaligrafi. Karena ada urusan pribadi, ia dan asistennya tiba 2 hari lebih awal, sehingga mereka tidak berada di penerbangan yang sama dengan Yumiko. Di tangan Sato Yoshihiko ada 2 buku catatan, di mana terdapat tanda tangan Zhao Chen dan beberapa kata berkat yang ditulis olehnya. Setelah meliriknya beberapa saat, Yoshihiko Sato mengangguk dan berkomentar dengan nada merendahkan. Meskipun ditulis dengan pena, Anda tetap dapat melihat bahwa penulis karakter ini telah menguasai tingkat keterampilan tertentu. Meskipun sapuan kuasnya masih agak belum matang, karya ini telah menangkap sebagian semangat gaya Liu Gongquan dan tulisan klerikalnya. Setelah menyelesaikan komentarnya, dia bertanya, siapakah orang bernama Zhao Chen ini? Kedua buku catatan itu bertuliskan nama Zhao Chen, membuat Sato Yoshihiko sulit untuk tidak menyadarinya. Yumiko menjawab, dia dokter muda yang sangat terkenal. Kami bertemu dengannya di pesawat dan meminta tanda tangannya. Ternyata, tulisan tangannya cukup bagus. Sato Yoshihiko menggelengkan kepalanya dilihat dari karakter-karakter yang ia tulis, ia memang berbakat dalam kaligrafi. Sayang sekali orang seperti dia tidak berlatih kaligrafi dan malah menjadi dokter. Yumiko dan kakak laki-lakinya saling berpandangan, keduanya berpikir getir dalam hati, bakat dan keterampilan Zhao Chen dalam bidang pengobatan mungkin tidak kalah, kalau tidak lebih besar, dari bakatnya dalam kaligrafi. Sato Yoshihiko tidak melanjutkan topik. Setelah mengembalikan tanda tangan kepada Yumiko dan seniornya, ia berkata, baiklah, kalian berdua harus istirahat. Pertemuan pertukaran kaligrafi dimulai besok, dan kalian berdua harus memberikan penampilan terbaik kalian. Saya ingin dunia tahu bahwa di antara generasi kaligrafer muda, Jepang juga dihormati. Baik, jawab Yumiko dan kakak kelasnya serempak, mengambil buku bertanda tangan itu, berpamitan dengan guru mereka, lalu kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Waktu berlalu cepat dan hari berikutnya sudah tiba. Zhao Chen bangun pagi ini. Lin Sui sudah pulang tadi malam, karena mereka berdua belum tinggal bersama. Ia pertama-tama menghubungi pakar geografi yang ditemuinya untuk menanyakan apakah lokasi surga tersembunyi di Gunung Changbai telah terkonfirmasi. Pakar tersebut mengatakan bahwa tugas itu tampak sederhana, tetapi sangat melelahkan, dan belum ada kesimpulan yang dicapai. Untungnya, pakar tersebut juga mengatakan bahwa peta topografi Gunung Changbai sebagian besar telah diverifikasi, dan ia yakin hasilnya akan segera tersedia. Meskipun Zhao Chen cemas, ia tak berdaya. Ia hanya bisa mendesak para ahli geografi untuk segera menentukan lokasinya. Ia kemudian menelepon Lu Qing dan mengatur pertemuan sore itu. Ia ingin mewariskan teknik J-Ring Step dan Mandarin Deadlock yang telah disempurnakan kepada Lu Qing, tetapi belum sempat. Karena tidak ada kegiatan hari ini, Sabtu, ia memutuskan untuk melakukannya agar tidak menunda lagi. Setelah menutup telepon, Zhao Chen sedang mempertimbangkan apakah akan pergi membeli mie murah ketika ponselnya berdering. Ia mengangkatnya dan melihat Cheng Haoyu telah menandainya di obrolan grup. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan kembali ke Tiongkok? Aku bisa saja menjemputmu di bandara. Zhao Chen segera menjawab, kamu di Shanghai dan aku di Chengdu. Kamu akan menjemputku di bandara mana? Hei, bangun pagi-pagi sekali? Kamu nggak tidur bareng kakak iparku? Cheng Haoyu mengirim emoji nakal. Lalu mengetik lagi, tentu saja aku akan ke Rongcheng untuk menjemputmu. Aku juga ingin berterima kasih karena sudah memilih platformku untuk siaran langsungmu. Wah, siaran langsungmu beberapa hari ini menarik banyak perhatian dan pengguna ke platformku. Sekarang, platformku melonjak ke peringkat pertama di negara ini. Zhao Chen kemudian menyadari bahwa situs web yang ia gunakan untuk siaran langsung adalah milik Cheng Haoyu. Tak heran ia langsung mendapatkan dukungan penuh dari situs web tersebut begitu ia mulai siaran langsung, dengan rekomendasi dan iklan yang tak henti-hentinya. Mereka bahkan berhasil menghubungkannya ke beberapa situs web video ternama internasional untuk siaran langsung tunda dengan subtitle. Dapat dikatakan bahwa kemenangan Zhao Chen atas pengobatan tradisional Tiongkok menimbulkan sensasi di komunitas medis internasional, yang tak terpisahkan dari serangkaian bantuan ampuh Cheng Haoyu. Pengobatan tradisional Tiongkok pun diuntungkan dan mampu menyebar luas. Oleh karena itu, dia dengan tulus mengirimkan ucapan terima kasih kepada Cheng Haoyu. Cheng Haoyu menjawab dengan cepat, hubungan macam apa yang kita miliki? Terlalu formal untuk mengucapkan terima kasih. Lagi pula, siaran langsungmu telah membantu situs webku meraih gelar platform streaming langsung nomor 1. Kalau ada yang seharusnya berterima kasih, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Oh, ngomong-ngomong, haruskah aku mentransfer uang tip penonton langsung ke rekeningmu atau bagaimana caranya? Zhao Chen terlalu malas mengetik lagi, jadi ia langsung membalas dengan pesan suara, tolong donasikan untuk amal. Saya tidak melakukan siaran langsung untuk menghasilkan uang. Mengingat kemampuan penghasilannya saat ini, dia tentu tidak peduli dengan jumlah uang tersebut. Cheng Haoyu juga berkata dalam pesan suara, apa yang kamu katakan itu sangat sok. Kalau para streamer di situs webku mendengar ini,
Mereka pasti akan sangat marah sampai muntah darah. Baiklah, karena kamu sudah bicara, aku akan membantumu menyumbangkan uang ini untuk amal dan mempublikasikannya secara daring agar semua orang tahu kemana uang itu pergi. Terima kasih, kata Zhao Chen lagi. Cheng Haoyu panik tidak. Mengucapkan terima kasih akan terlalu formal. Zhao Chen terkekeh. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Keduanya begitu asyik dalam percakapan mereka sampai-sampai mereka menarik Hao Li dan Ying Ji keluar dari obrolan grup. Hao Li berkata dengan gembira, "Apa? Zhao Chen, kamu sudah kembali? Kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya? Itu sangat tidak sopan. Tapi kamu melakukan pekerjaan yang sangat hebat di Jepang kali ini. Aku berpikir untuk mengikuti jejakmu dan pergi ke Jepang juga. Untuk apa kau pergi ke Jepang? Kau tahu pengobatan? Apa kau akan menantang pengobatan tradisional Tiongkok?" Zhao Chen dan yang lainnya tercengang. Hao Li menjawab, "Jangan konyol, aku yakin ini tantangan melawan koki Jepang." Zhao Chen dan dua orang lainnya terdiam. Setelah hening cukup lama, Cheng Haoyu akhirnya mengeluh, "Hei Lau Hao, tidak bisakah kau sedikit lebih ambisius? Mau menantang koki Jepang? Dengan kemampuanmu, kau hanya akan menghancurkan seorang pemula, kan?" Hao Li keberatan bukankah Zhao Chen juga bisa menginjak-injak para pemula? Kenapa dia bisa menginjak-injak, tapi aku tidak bisa? Setelah mengobrol dan tertawa sejenak, mereka berempat mengatur waktu untuk berkumpul. Saat itulah Zhao Chen baru ingat bahwa dua teknik rahasia, teknik pemeliharaan hantu tertinggi dan keterampilan pemeliharaan eliksir guru surgawi, belum diserahkan kepada keluarga yang setelah disempurnakan. Hari-hari telah berlalu begitu lama. Pasti mereka sudah mulai tidak sabar, ya? Zhao Chen telah menggunakan teknik pembangkitan hantu tertinggi. Dan teknik ini memang sangat membantu Zhao Mei dan yang lainnya meningkatkan kekuatan mereka. Khususnya, teknik ini memungkinkan para hantu untuk menggambar jimat, membuat artefak, dan memurnikan pil sendiri saat berkultivasi, menjadikannya sangat praktis. Mengenai teknik kultivasi eliksir Celestial Master, Zhao Chen belum mempraktikannya. Sejak memasuki tahap tenang, ia sibuk menantang para tabib kampo Jepang dan belum sempat mempraktikkan teknik ini. Meskipun tantangannya telah berakhir, kultivasinya belum pulih, jadi ia belum bisa mempraktikannya dan harus menunggu. Dia bisa menunggu beberapa saat sebelum berlatih teknik kultivasi eliksir Celestial Master. Tetapi dia harus mengirimkan kedua teknik rahasia ini kepada keluarga yang sesegera mungkin. Dia tidak ingin reputasi akun Little Ghost terpengaruh oleh pengiriman yang terlambat. Dia juga ingin mendapatkan lebih banyak hal baik dari forum para petani. Faktanya, Zhao Chen terlalu banyak berpikir kali ini. Keluarga yang tidak merasa mereka telah menunggu terlalu lama. Lagi pula, teknik pengangkatan hantu tertinggi dan teknik pengangkatan eliksir Celestial Master keduanya merupakan seni rahasia tingkat atas. Wajar saja jika mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menyempurnakan dan menyempurnakannya, apalagi 10 hari atau setengah bulan. Sayangnya, Zhao Chen tidak menyadari keadaan ini. Dia mengira ayah dan anak keluarga Yan itu sedang terburu-buru. Jadi, setelah makan semangkuk mie dan membawakan susu kedelai serta stik goreng untuk Zhao Ling, ia menyalakan komputernya, masuk ke Kiki dengan VPN, dan mengirimkan teknik pemeliharaan hantu tertinggi dan keterampilan pemeliharaan eliksir Celestial Master yang telah direvisi dan diselesaikan kepada Yan Yang. Ia juga menulis pesan maafkan saya karena terlalu lama memberikan kedua teknik rahasia ini. Yan Yang tidak segera membalas, dia juga tidak menerima berkas offline tersebut. Saat ini, dia berada di Beijing bersama ayahnya, Yan Changming, menghadiri pertemuan pertukaran. Pertemuan pertukaran ini disebut Konferensi Pertukaran Jimat, sebuah pertemuan akbar bagi para praktisi aliran jimat di dunia kultivasi. Para praktisi yang ahli dalam jimat dapat bertukar teknik menggambar dan membuat jimat di sini. Namun, aspek terpenting adalah penilaian jimat. Hasil penilaian sangat memengaruhi peringkat keluarga atau sekolah dalam bidang jimat. Untuk menjadi keluarga atau sekolah jimat tingkat atas, seseorang harus kejam dan terampil dalam pertempuran, menantang orang lain satu persatu, atau memperoleh jimat yang sangat bagus untuk mendapatkan reputasi dan peringkat yang baik dalam acara akbar ini. Sebagai perbandingan, yang pertama lebih mungkin memancing kemarahan publik dan dihilangkan, sehingga yang terakhir menjadi pilihan terbaik. Pada saat ini, para penilai jimat teratas yang diundang ke pertemuan pertukaran sedang menilai jimat yang dibawa oleh keluarga Yan. Jimat yang dibawa keluarga yang ke pertemuan kali ini adalah versi perbaikan dari jimat angin dan awan naga harimau. Ayah dan anak dari keluarga yang sangat yakin dengan jimat ini. Mereka sepakat bahwa kunci kebangkitan keluarga yang menjadi keluarga pembuat jimat kelas atas terletak pada jimat naga harimau angin awan. Tepat ketika ayah dan anak keluarga yang sedang menunggu hasil dengan penuh semangat, beberapa orang berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria tua gemuk, seusia dengan Yan Changming. Melihat sekelompok orang ini, ayah dan anak yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah anggota keluarga Zheng dari Luojing. Seperti keluarga Yan, mereka juga ingin menjadi keluarga jimat kelas 1. Selain itu, kekuatan mereka serupa, sehingga persaingan antara kedua keluarga selalu sengit, dan mereka tidak saling menyukai.
Pria tua gemuk itu tak lain adalah Zheng Xiangwu, kepala keluarga Zheng di Luojing. Zheng Xiangwu langsung menghampiri Yan Changming dan berkata dengan nada bangga. Oh, bukankah ini saudara Yan? Kamu datang terlambat kali ini, dan jimatmu ditaruh paling akhir untuk penilaian? Pantas saja aku belum mendengar kabar tentang jimat keluargamu. Oh, ngomong-ngomong, jimat tingkat apa yang kamu bawa? Sejujurnya, keluarga Zheng kami hanya bisa membawa satu jimat tingkat 6, tahap awal kali ini. Ia berkata bahwa ia merasa malu. Tetapi keangkuhan dalam kata-katanya begitu kentara sehingga orang bodoh pun dapat mendengarnya. Sebelum Yan Changming sempat bicara, Yan yang tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Itu cuma jimat tingkat 6, bukan? Beraninya kau pamer. Jimat yang kita bawa kali ini adalah jimat tingkat 6 yang kuat. Zheng Xiangwu awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh sarkasme hahaha. Beraninya kau menyombongkan diri. Setahuku, keluarga Yan MU hanya punya jimat kuat level 5, kan? Jimat kuat level 6? Lucu sekali. Kalau punya jimat seperti itu, keluarga Yan MU pasti sudah jadi keluarga jimat kelas wahid sejak dulu. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, penilai jimat teratas di atas panggung mengumumkan dengan lantang, jimat naga harimau angin dan awan yang diserahkan oleh keluarga yang telah dinilai sebagai level 6, level kuat, menjadikannya jimat dengan kualitas tertinggi dalam konferensi pertukaran jimat ini. Yan yang segera mengangkat tangannya dan bersorak. Yan Changming terkekeh pada rival lamanya. Maaf, Lao Zheng. Keluarga kami memang telah memperoleh jimat tingkat 6 yang kuat. Zheng Xiangwu mendengus, berbalik, dan pergi. Setelah berjalan agak jauh, ia berkata dengan wajah muram, dari mana tepatnya keluarga yang mendapatkan jimat kuat tingkat 6? Seorang anggota klan di belakangnya berbisik, Ketua klan, aku ingat belum lama ini, keluarga yang menukar akar ginseng dengan 3 kesempatan untuk meningkatkan teknik rahasia yang dijanjikan oleh Little Ghost MM. Mungkinkah jimat naga harimau angin dan awan ini adalah sesuatu yang Little Ghost MM bantu tingkatkan? Zheng Xiangwu mengangguk pelan sangat mungkin. Aku tidak menyangka keahlian gadis hantu kecil dalam membuat jimat begitu kuat. Sepertinya kita juga perlu memikirkan cara untuk meminta gadis hantu kecil membantu meningkatkan jimatnya. Zheng Xiangwu bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran serupa. Ketenaran Little Ghost MM meroket berkat promosi yang sempurna ini. Banyak kultivator yang sebelumnya tidak sering mengunjungi forum kultivasi kini mengenal sosok sakti ini dan menginginkan bantuannya untuk mengembangkan dan menyempurnakan jimat rahasia keluarga mereka. Yan Changming melangkah dengan percaya diri ke atas panggung, mengambil jimat naga harimau angin dan awan, dan juga menerima sertifikat penilaian kuat level 6. Para penilai jimat di atas panggung semuanya mengenal Yan Changming, dan mereka mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum Pak Tua Yan. Selamat! Kau berhasil menciptakan jimat naga harimau angin dan awan kuat level 6. Di dunia kultivasi saat ini, jimat setinggi itu sungguh langka. Sepertinya keluarga Yan MU benar-benar bisa bangkit menjadi keluarga jimat kelas 1 dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Yan Changming berkata sambil tersenyum lebar. Terima kasih, saya menghargai kata-kata baik Anda. Yan yang juga naik ke atas panggung dan berdiri di samping Yan Changming. Wajahnya penuh kebanggaan. Saat itu, ponselnya berbunyi bip dengan notifikasi Kiki. Ia tidak berniat untuk melihat, tetapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya bagaimana kalau itu pesan dari Little Ghost MM? Hal ini membuatnya secara naluriah meraih ponselnya, dan benar saja, itu dari Little Ghost MM. Selain sebuah pesan, ada 2 berkas offline. Yan yang sangat gembira dan segera membuka aplikasi Kikinya. Setelah memeriksanya lebih dekat, ia menemukan bahwa 2 berkas luring yang dikirim oleh gadis hantu kecil itu memang versi yang disempurnakan dan lengkap dari teknik pemeliharaan hantu tertinggi dan keterampilan pemeliharaan eliksir milik guru surgawi. Dia tidak dapat menahan kegembiraannya dan berteriak kegirangan. Yan Changming terkejut dan menegurnya dengan wajah tegas. Kamu tidak tahu acara macam apa ini? Berteriak seperti ini? Perilaku macam apa ini? Tidak, ayah, ini. Karena terlalu banyak orang luar di sekitarnya, Yan yang tidak bisa berbicara secara terbuka, jadi dia hanya bisa mengedipkan mata dan menunjukkan kepada Yan Changming pesan yang baru saja diterimanya di ponsel Kikinya. Melihat nama kedua berkas luring tersebut, Yan Changming merasa gelisah dan segera menoleh ke para penilai jimat. Berkata, Tuan-tuan, saya ada urusan penting yang harus diselesaikan, jadi mohon permisi sebentar. Terima kasih atas bantuan Anda semua dalam penilaian ini. Keluarga yang kami akan memberikan hadiah nanti, jadi mohon diterima dan jangan ditolak. Kemudian dia meraih Yan Yang dan segera meninggalkan konferensi pertukaran jimat, ingin segera kembali dan melihat seberapa hebat teknik pemeliharaan hantu tertinggi dan keterampilan pemeliharaan ramuan milik guru surgawi yang telah ditingkatkan dan disempurnakan. Dengan jimat naga harimau angin dan awan sebagai presiden, ekspektasi mereka sudah di luar grafik. Kepergian ayah dan anak keluarga yang mengejutkan para petani di konferensi pertukaran jimat. Meskipun penilaian jimat telah selesai, pertukaran baru saja dimulai. Benar saja, banyak kultivator yang berdagang jimat hendak datang dan membahas kesepakatan dengan keluarga yang terkait jimat naga harimau angin awan, tetapi ayah dan anak Yan itu pergi begitu saja.
Apa yang membuat mereka pergi terburu-buru? Para petani mulai mendiskusikannya dengan rasa ingin tahu. Beberapa orang memperhatikan bahwa kepergian ayah dan anak keluarga Yan itu disebabkan oleh sebuah pesan, dan kemudian, mengingat bahwa Little Ghost MM telah menjanjikan mereka kesempatan untuk meningkatkan teknik rahasia, mereka pun menebak alasannya. Pasti hantu kecil MM yang mengirimi mereka teknik rahasia yang baru ditingkatkan itu. Kalau tidak, mengapa mereka pergi tanpa menghadiri pertemuan pertukaran? Keberuntungan keluarga yang benar-benar patut ditiru. Saya sangat penasaran. Selain jimat angin naga harimau dan jimat awan, teknik rahasia apa lagi yang telah ditingkatkan oleh Little Ghost MM untuk keluarga Yan? Dan sejauh mana kedua teknik rahasia ini ditingkatkan? Dengan presiden jimat angin dan awan naga harimau di hadapan kita, kedua teknik rahasia ini pasti tidak akan buruk. Ketenaran keluarga yang berkat hubungan mereka dengan gadis hantu kecil itu telah membuat banyak praktisi aliran pembuat jimat iri, dan semuanya ingin menghubunginya. Pada pertemuan pertukaran berikutnya, mereka sama sekali lupa untuk bertukar pengalaman membuat jimat dan berbisnis. Mereka semua fokus untuk mencari tahu tentang gadis hantu kecil itu. Setelah melakukan beberapa pertanyaan, mereka sangat kecewa. Karena orang ini terlalu misterius. Ia begitu misterius sehingga hanya segelintir orang di dunia kultivasi yang tahu informasi kontaknya. Namun, mereka semua tetap bungkam, menolak mengungkapkan informasi apapun, betapapun mereka diancam atau disuap. Itu informasi kontak gadis hantu kecil. Kalau sampai bocor dan membuat gadis hantu kecil kesal, entah dia memblokirnya atau memposting di forum kultivator yang bilang mereka orang jahat yang gak bisa jaga rahasia. Kerugiannya bakal besar banget. Tidak ada seorang pun yang begitu bodoh hingga membahayakan masa depannya demi sedikit keuntungan. Karena tidak punya pilihan lain, para praktisi aliran jimat ini hanya bisa mengajukan permohonan akun dan menghabiskan banyak waktu di forum praktisi. Semuanya dengan harapan menunggu gadis hantu kecil itu muncul sehingga mereka bisa bergegas dan menyelesaikan tugas yang diberikan olehnya. Dengan imbalan kesempatan untuk meningkatkan dan menyempurnakan teknik rahasia tersebut. Zhao Chen tidak menyadari bahwa reputasi akun alternatifnya telah melambung tinggi sekali lagi di dunia kultivasi. Saat itu ia sedang menjelajahi forum kultivator, tetapi tentu saja, ia tidak menggunakan akun Little Ghost MM. Sebaliknya, ia masuk akun sekunder yang ia dapatkan dari Haoli. Ia merasa bahwa karena akun Little Ghost MM telah disalahartikan sebagai seorang senior misterius di dunia kultivasi, akun tersebut harus dijaga kerahasiaannya, dan ia harus sebisa mungkin menghindari penggunaannya. Kak, kamu lagi ngapain? Main game? Tanya Zhao Ling kepada Zhao Chen yang sedang asyik browsing internet di laptopnya sambil makan stik goreng dan minum susu kedelai sehabis mandi. Permainan apa yang sedang kalian mainkan? Aku sedang mencari teknik kultivasi yang cocok untukmu dan Xiao Sui, kata Zhao Chen tanpa mendongak. Kamu dan Xiao Sui telah menembus alam pembersihan sumsum tulang. Selain terus mengembangkan 4 teknik suci untuk menempa tubuh fisik kalian juga perlu mempelajari teknik dasar. Kalian cocok untuk jalur perdukunan, jadi aku telah memilih tubuh perdukunan agung untukmu. Tubuh ini dapat meningkatkan tubuh fisik kalian agar lebih cocok untuk kultivasi perdukunan. Setelah kalian mencapai kesempurnaan, tubuh ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kalian, begitu pula dengan penggunaan mantra dan jimat. Bagaimana dengan Suster Xiao Sui? Jalan seperti apa yang cocok untuknya? Tanya Zhao Ling penasaran. Baiklah, biar aku ajari kau tubuh Dharma Penyihir Agung dulu. Zhao Chen terkekeh dan segera mengganti topik. Ia tak mungkin mengatakan bahwa Lin Sui sudah memulai jalur kultivasi ganda, dan bahwa ia sangat menikmatinya bersamanya, dan bahwa yang akan diajarkannya nanti terutama adalah metode kultivasi ganda, bukan? Untungnya, Zhao Ling tidak mendesaknya, berhasil mengalihkan perhatiannya. Ia bertanya dengan penuh semangat, selain tubuh Dharma Penyihir Agung, adakah hal lain yang ingin kau ajarkan padaku? Seperti mantra, jimat, bahkan seni bela diri pun tidak masalah. Dia selalu mengagumi kemampuan Zhao Chen dalam rapal mantra dan jampi-jampi, tetapi sayangnya, tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk mempelajarinya. Zhao Chen memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, lupakan mantra dan jimat, kau bahkan belum selesai menempa tubuhmu. Tapi aku bisa mengajarimu beberapa seni bela diri. Jadi setidaknya kau akan punya kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Zhao Ling kecewa karena dia tidak mempelajari sihir atau jimat apapun, tetapi mempelajari seni bela diri setidaknya akan memuaskan keinginannya. Dia menghabiskan stik goreng tepung dan susu kedelainya dalam beberapa gigitan, lalu menarik lengan Zhao Chen dan berkata dengan genit, "Kakak, jangan buang waktu, cepat ajari aku. Cuci tanganmu dulu." Tegur Zhao Chen sambil menatap noda minyak di lengan bajunya dengan ekspresi muram. Zhao Ling melirik noda minyak di tangannya dan menjulurkan lidahnya dengan malu. Setelah dia mencuci tangannya, Zhao Chen mengajarinya teknik tubuh penyihir agung, langkah cincin giok, dan teknik kaki bebek Mandarin, dan mengawasinya untuk berlatih beberapa kali, mengoreksi kesalahannya satu persatu. Saat mengajari Zhao Ling teknik bela diri, kucing putih itu akan mendekat dengan penuh minat, dan jika Zhao Ling melakukan kesalahan, ia akan memukulnya dengan cakarnya. Terkadang,
Zhao Ling bahkan tidak menyadarinya sampai kucing itu melihatnya. Zhao Chen terkesima dengan wawasan dan kemampuan ini. Lalu terkekeh, orang-orang di forum kultivator bilang aku guru ternama dari 10.000 keluarga. Tapi menurutku, gelar itu seharusnya diberikan padamu. Kau jelas-jelas kucing. Jadi kenapa kau ngotot jadi guru? Kucing putih itu mengangkat kepalanya dan mengeong padanya beberapa kali. Tetapi sayangnya Zhao Chen tidak mengerti bahasa kucing dan tidak dapat mengerti apa yang dikatakannya. Setelah beberapa saat pelatihan, Lin Sui tiba. Meskipun ia tidak perlu mempelajari teknik tubuh penyihir agung, ia mempelajari langkah cincin giok dan teknik kaki bebek Mandarin bersama mereka. Memiliki keterampilan bela diri akan memberi mereka kemampuan untuk melindungi diri dalam situasi tak terduga. Sayangnya, keterampilan bela diri yang diperoleh Zhao Chen dari daun informasi hanya cocok untuknya. Bahkan jika Zhao Ling dan Lin Sui mempelajarinya, mereka tidak akan dapat menggunakannya secara efektif. Waktu berlalu cepat dan hari sudah sore. Lin Sui dan Zhao Ling menjadi kecanduan latihan tersebut. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, mereka kembali berlatih langkah cincin giok dan kaki bebek Mandarin, bahkan bertukar jurus tanding untuk membiasakan diri dengan penerapannya dalam pertarungan. Kucing putih itu menyipitkan matanya dan berjongkok di samping mereka berdua, mengawasi mereka seperti guru yang ketat, membuat Lin Sui dan Zhao Ling memperhatikan dengan penuh dan tidak berani diganggu sedikitpun. Merasa sangat lega, Zhao Chen mengambil laptopnya dan masuk ke forum kultivator dengan akun sekunder. Ia menelusuri pavilion kitab suci dan bagian jika mendengar dao di pagi hari. Anda bisa mati di sore hari, berharap menemukan teknik bela diri yang cocok untuk dipraktikkan wanita. Saat itu, ponselnya berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat Lu Qing yang menelepon. Setelah panggilan tersambung, Lu Qing berkata, "Saya sudah di pintu masuk perumahanmu. Cepat keluar." Zhao Chen berkata, "Tunggu aku akan segera keluar." Setelah menutup telepon, dia menjelaskan situasinya secara singkat kepada Lin Sui dan Zhao Ling, lalu keluar. "Istirahatlah." Zhao Ling meminta jeda, mengambil handuk, menyeka keringatnya, lalu bertanya sambil mengedipkan mata, "Kakak ipar, kakakku pergi menemui wanita lain, kenapa kamu tidak ikut dengannya?" Lin Sui, yang juga sedang menyeka keringatnya dengan handuk, terkekeh mendengar pertanyaan itu. "Apa yang akan kulakukan jika aku pergi bersamamu? Untuk memata-matai kakakmu? Tidak perlu. Aku sepenuhnya percaya pada karakternya. Lagi pula, pasangan seharusnya saling memberi ruang pribadi. Terlalu mengontrol dan ketat hanya akan membuat orang kesal." Zhao Ling memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, kedengarannya cukup masuk akal. Aku telah belajar sesuatu." Lin Sui berkata dengan kesal, "Kamu kuliah buat apa? Berapa umurmu? Kamu sudah kepikiran untuk pacaran? Kalau kakakmu tahu, dia pasti akan marah besar padamu." Zhao Ling berkata sambil menyeringai, "Aku tidak bilang ingin berkencan sekarang. Aku hanya ingin mencari pengalaman dulu." Lalu ia melempar handuk, mengambil posisi bertarung, dan berseru, "Kakak ipar, ayo kita lanjutkan latihan." "Oke, ayo." Lin Sui meletakkan handuk, menggosok tubuhnya, dan menerkam Zhao Ling. Keduanya langsung bertarung. Di lantai bawah, Zhao Chen menggigil, mengerutkan kening, dan bergumam, "Siapa yang berbicara buruk tentangku di belakangku?" Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar suara Lu Qing datang dari pintu masuk area perumahan di sini. Menoleh ke arah suara itu, ia melihat Lu Qing, mengenakan seragam polisi, tampak gagah dan heroik. Lu Qing adalah seorang polwan yang familiar, tetapi sosok yang cantik sekaligus gagah jarang terlihat. Orang-orang yang lewat tak bisa menahan diri untuk meliriknya. Zhao Chen menghampiri Lu Qing dan berkata sambil tersenyum, "Petugas Lu, lama tak bertemu. Anda terlihat semakin bersemangat. Ku dengar Anda naik jabatan? Aku tak bisa dibandingkan denganmu, kau sudah terkenal di seluruh negeri sekarang." Lu Qing juga sangat senang melihat Zhao Chen dan bercanda. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Itu semua judul kosong. Akan terlupakan dalam beberapa hari. Kita hidup di era informasi yang melimpah. Jika Anda tidak bisa mempertahankan tingkat minat yang konstan, bahkan berita terbesar pun akan terlupakan setelah beberapa saat." Setelah berbasa-basi sebentar, Lu Qing bertanya, "Apakah kamu punya sesuatu untukku? Apakah ini oleh-oleh yang kamu bawa dari Jepang?" Zhao Chen mengangkat bahu dan berkata, "Mau oleh-oleh? Kamu bakal kecewa. Aku tidak belanja apapun selama perjalanan ke Jepang ini. Lalu apa yang akan kau berikan padaku?" Tanya Lu Qing penasaran. "Langkah cincin giok, kaki bebek Mandarin," jawab Zhao Chen. "PFFT." Lu Qing tak kuasa menahan tawa. "Kau bercanda? Langkah cincin giok dan kaki bebek Mandarin adalah teknik bela diri keluarga kami. Akulah yang mengajarkannya padamu saat itu." "Saya sudah melengkapi gerakan yang hilang," kata Zhao Chen. "Itu tidak mungkin," seru Lu Qing tak percaya. Tanpa membuang waktu, Zhao Chen mendemonstrasikan jurus cincin giok dan kaki bebek Mandarin tepat di depan Lu Qing. Ia tidak khawatir orang lain mempelajari seni bela diri ini,
karena seseorang tidak dapat mempelajarinya hanya dengan melihat gerakannya tanpa mengetahui metode latihan, gaya bertarung, dan teknik pembangkitan kekuatannya. Awalnya Lu Qing tidak terlalu memperhatikan, tetapi semakin dia memperhatikan, semakin terkejutlah dia. Ia telah berlatih langkah cincin giok dan kaki bebek Mandarin sejak kecil dan sangat akrab dengan seni bela diri ini. Karena itu, ia yakin Zhao Chen tidak hanya telah menyelesaikan bagian yang hilang, tetapi juga melakukannya dengan sangat baik. Tak hanya itu, bahkan gerakan-gerakan yang tidak hilang pun telah ditingkatkan. Meskipun terlihat serupa, kekuatan mereka jelas lebih kuat dari sebelumnya. Setelah Zhao Chen selesai memperagakan jurus cincin giok dan kaki bebek Mandarin, Lu Qing tidak sabar untuk bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" "Aku memikirkannya setiap hari dan akhirnya menemukan jawabannya," jawab Zhao Chen santai, lalu bertanya, "Jadi, kamu mau belajar?" "Belajar. Tentu saja aku ingin belajar." Lu Qing mengangguk penuh semangat. Saat ini, ia merasa keputusan ayahnya untuk mengajari Zhao Chen jurus cincin giok dan kaki bebek Mandarin sungguh brilian. Zhao Chen melihat sekeliling dan berkata, "Tempat ini tidak nyaman untuk Anda, Profesor. Apakah Anda tahu tempat yang cocok di dekat sini? Ada sekolah bela diri di dekat sini. Aku kenal pemiliknya. Aku bisa pinjam tempat di sana." Lu Qing menuntun Zhao Chen ke pinggir jalan, mengendarai mobil polisi ke tempat latihan bela diri milik temannya, meminjam ruang latihan, dan dengan sungguh-sungguh mengikuti Zhao Chen untuk mempelajari jurus cincin giok dan jurus kaki bebek Mandarin yang sudah lebih maju. Pada saat dia pada dasarnya mempelajarinya, hari sudah mulai gelap. Setelah melirik waktu, Lu Qing berkata, "Ayo, aku traktir kamu makan malam sebagai ucapan terima kasih karena telah mengajariku." Tepat ketika Zhao Chen hendak menolak dengan sopan, ponsel Lu Qing tiba-tiba berdering. Setelah menjawab dan mengucapkan beberapa patah kata, ekspresinya langsung berubah serius. Setelah menutup telepon, Lu Qing berkata dengan nada menyesal, "Sungguh disayangkan, tiba-tiba aku ada urusan, jadi aku harus mentraktirmu makan malam lain kali." Zhao Chen berkata, "Kasus ini penting, kamu pergilah cepat, aku akan kembali sendiri." Lu Qing mengangguk, berbalik dan berjalan pergi, tetapi berhenti setelah beberapa langkah dan berbalik, berkata, "Aku ingat, sepertinya kamu kenal Yuke?" Ekspresi Zhao Chen berubah, dan perasaan gelisah muncul dalam dirinya. Lu Qing tidak akan bertanya tentang Yuke tanpa alasan, terutama saat dia sedang terburu-buru pergi setelah menerima telepon tentang suatu kasus. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Yuke? Apakah kasus yang baru saja diterima Lu Qing ada hubungannya dengan Yuke? Memikirkan hal ini, Zhao Chen segera berkata, "Tentu saja aku mengenalnya. Dia guru anatomiku. Ada apa?" Lu Qing menjawab, "Kasus yang baru saja saya terima terkait dengannya. Dia telah menghilang." Zhao Chen terkejut dan buru-buru bertanya, "Apa? Hilang? Kenapa mereka menghilang? Kemana mereka menghilang?" Penyebab hilangnya masih perlu diselidiki. Lokasi hilangnya adalah pusat identifikasi forensik. Setelah menjawab, Lu Qing menambahkan, "Mari kita bicara sambil berjalan." Zhao Chen mengangguk dan berjalan keluar dari aula seni bela diri bersama Lu Qing, sambil berkata, "Selain menjadi guru anatomi sekolah kami, Guru Yu juga bekerja sebagai dokter forensik di pusat identifikasi forensik." "Aku tahu itu," kata Lu Qing. "Sebelum Yu menghilang, dia berada di pusat identifikasi forensik, membantu tim polisi kami mengautopsi mayat. Kau baru saja kembali ke negara ini, jadi kau tidak tahu bahwa ada beberapa pembunuhan aneh di Rongcheng baru-baru ini. Kasus-kasus ini aneh karena tidak ada korban yang mengalami luka atau tanda-tanda keracunan, jadi awalnya kami tidak mencurigai adanya pembunuhan. Baru belakangan ini, ketika kamera pengawas mendeteksi pelaku, kami menyadari bahwa ini adalah serangkaian pembunuhan yang keji. Sayangnya, kami tidak dapat melihat dengan jelas penampakan pembunuh di rekaman CCTV. Untuk mengetahui bagaimana pembunuh melakukan pembunuhan tersebut, setelah meyakinkan keluarga korban, kami menugaskan pusat identifikasi forensik untuk melakukan otopsi terhadap korban. Penanggung jawab dan yang melakukan operasi tersebut adalah guru Anda, Yuke. Ia telah mengerjakan analisis otopsi sejak pagi tadi dan belum keluar dari ruang otopsi. Karena khawatir ia lapar, staf pusat identifikasi forensik masuk untuk memanggilnya makan dan beristirahat. Namun, mereka menemukan jenazah korban berada di meja operasi, dan otopsi sudah setengah jalan, tetapi Yuke tidak ditemukan dimanapun. Setelah mendengarkan ceritanya, Zhao Chen mengerti keseluruhan cerita. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Mungkinkah Guru Yu sedang ada urusan dan pulang lebih awal?" "Mustahil," kata Lu Qing sambil menggelengkan kepala. "Menurut rekan-rekan saya yang tiba di tempat kejadian, Yuke belum keluar sejak memasuki ruang otopsi. Lagi pula, pakaian, dompet, ponsel, dan barang-barang lainnya masih ada di lokernya. Jika dia ada urusan sebelum pergi, dia tidak akan keluar dengan jas putihnya yang bersentuhan dengan jenazah tanpa berganti pakaian sipil, kan? Lagi pula, menurut peraturan pusat identifikasi forensik, jenazah seharusnya ditempatkan di lemari pendingin sebelum meninggalkan ruang otopsi,
alih-alih dibiarkan di meja operasi tanpa dibersihkan. Zhao Chen mengangguk. Ia tahu peraturan pusat identifikasi forensik, dan ia bahkan lebih mengenal kepribadian Yuke. Yuke tidak akan pernah meninggalkan ruang otopsi sebelum jenazahnya dibersihkan dengan benar. Ia hanya mengatakan itu karena ia memiliki secerca harapan bahwa tidak akan terjadi hal buruk pada Yuke. Tapi sekarang sepertinya hilangnya Yuke jelas bukan atas kemauannya sendiri. Dia pasti dipaksa. Kemungkinan besar, ini terkait dengan pembunuh berantai itu. Zhao Chen bertanya dengan ekspresi serius. Saya ingat ada kamera pengawas yang terpasang di ruang otopsi dan koridor pusat identifikasi forensik. Bukankah Anda sudah memeriksa rekaman CCTV untuk melihat bagaimana Guru Yu menghilang? Lu Qing menjawab, kami segera memeriksa rekaman CCTV dan mendapati semuanya normal hingga pukul 15.20. Ketika rekaman berubah menjadi buram dan berbintik-bintik, dan baru kembali normal 1 jam kemudian. Namun, saat itu, Yuke sudah tidak ada di ruang otopsi. Zhao Chen mengerutkan kening, apakah peralatan pengawasan sedang diganggu? Kemungkinan besar memang begitu. Teknisi kami sudah memulai penyelidikan untuk melihat bagaimana peralatan pengawasan itu diganggu. Lu Qing tersenyum kecut dan melanjutkan. Jadi, yang bisa kami konfirmasi saat ini hanyalah Yuke menghilang antara pukul 15.20 dan pukul 16.30. Kami tidak tahu apa-apa lagi. Saat mereka berbicara, keduanya sudah keluar dari aula seni bela diri. Lu Qing masuk ke mobil polisi dan berkata kepada Zhao Chen, kasus ini mendesak, aku harus segera ke sana, jadi aku tidak bisa mengantarmu kembali. Tidak perlu mengantarku, aku akan pulang sendiri. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, jangan matikan ponselmu, aku akan mencoba memikirkan cara untuk mencari tahu di mana Guru Yu berada. Lu Qing mengangguk dan berkata, oke, segera hubungi aku jika ada kabar. Meskipun ia tak punya banyak harapan, ia menyalakan mobil polisi dan melesat pergi. Zhao Chen melihat sekeliling dan, menyadari tidak ada yang memperhatikannya, segera berjalan ke petak bunga. Menggunakan tubuhnya sebagai perlindungan, ia mengeluarkan pena dan kertas dari cincin penyimpanannya dan menggunakan mantra pelacak cari keberadaan Yuke, guru anatomi di Universitas Kedokteran Sihua. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Zhao Chen. Teknik pelacakan, yang sebelumnya tak terkalahkan, tiba-tiba berubah haluan tak terduga pada saat ini. Pena itu bergerak, tetapi alih-alih menggambar peta atau memberikan alamat, pena itu malah menulis karena gangguan, lokasi sasaran tidak dapat ditentukan. Gangguan? Tidak bisa menentukan lokasi? Ada apa? Ekspresi Zhao Chen langsung berubah serius. Ia segera merenung dalam hati, mungkinkah orang yang menculik Guru Yu bukanlah penjahat biasa, melainkan seorang kultivator atau iblis? Lagi pula, pihak lain itu memiliki semacam artefak sihir khusus, atau mengetahui semacam teknik rahasia khusus yang dapat mengisolasi pelacakan. Dan mereka sangat berhati-hati, terus-menerus mengaktifkan teknik rahasia ini tanpa henti. Jika tidak, mustahil untuk mengganggu teknik pelacakan itu. Kegagalan teknik pelacakan telah memperumit dan memperburuk situasi. Satu-satunya hal yang melegakan Zhao Chen adalah kenyataan bahwa Yuke masih hidup. Jika tidak, teknik pelacakan akan memberikan hasil tidak menemukan orang tersebut, bukannya menunjukkan bahwa prosesnya telah diganggu. Meskipun Guru Yu belum meninggal, kondisinya saat ini sangat berbahaya. Kita harus menemukan dan menyelamatkannya sesegera mungkin. Setiap detik yang kita tunda akan meningkatkan risiko bagi nyawanya. Tapi tanpa teknik pelacakan, bagaimana aku bisa tahu keberadaannya? Pikiran Zhao Chen berpacu. Tiba-tiba, dia teringat mayat yang dibedah Yuke. Mayatnya masih di pusat forensik. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk darinya. Tanpa menunda, Zhao Chen segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon wanita tulang, memberikan lokasinya dan memintanya untuk segera berkendara ke pusat identifikasi forensik. Guru Yu, kau harus bertahan. Zhao Chen mengepalkan tangannya, berdoa dengan cemas di dalam hatinya. Wanita tulang itu segera melaju, menjemput Zhao Chen, dan menuju ke pusat identifikasi forensik. Li Chenghao juga ada di dalam mobil, dan tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, ia berbalik dan bertanya, Tuan, apa yang Anda lakukan di pusat identifikasi forensik? Anda sudah tidak lagi bekerja sebagai dokter forensik, kan? Zhao Chen terdiam. Kata-kata itu, meskipun terdengar baik-baik saja, terdengar sangat berbeda ketika diucapkan Li Sungho. Bekerja sebagai ahli patologi forensik kedengarannya sangat canggung. Saat itu, ia sedang tidak ingin memarahi Li Chenghao, dan segera menceritakan kejadiannya guru anatomi saya, Yuke, menghilang secara misterius di pusat forensik. Saya mencoba menggunakan teknik pelacakan untuk melacak keberadaannya, tetapi saya diganggu dan tidak dapat menemukannya. Teknik pelacakannya telah diganggu? Baik Bone Woman maupun Li Sungho terkejut. Sejak mengikuti Zhao Chen, mereka cukup sering menyaksikannya menggunakan teknik pelacakan. Dalam arti tertentu, itu adalah keterampilan yang luar biasa. Namun, sekarang, teknik pelacakan itu diganggu, yang berarti hilangnya Yuke jelas bukan hal yang mudah. Apakah itu dilakukan oleh kultivator jahat? Atau setan? Tanya Li Chenghao sambil mengerutkan kening.
Entahlah. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah pergi ke pusat forensik dan memeriksa jenazah yang dibedah Guru Yu. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk di sana. Mendengar ini, wanita tulang itu tidak berkata apa-apa, tetapi kecepatan mengemudinya meningkat drastis. Berkat keterampilan mengemudinya yang luar biasa dan refleksnya yang cepat, ia berhasil menghindari kecelakaan mobil. Setibanya di pusat forensik, Zhao Chen keluar dari mobil, dan Chong Guanwu serta Li Chenghao menginstruksikannya. Tunggu aku di luar. Ya, jawab wanita tulang dan Li Sungho serempak. Dari luar, pusat forensik tampak tidak berubah, seolah-olah semuanya normal. Namun, begitu masuk, terlihat barisan polisi telah dipasang di pintu masuk ruang otopsi yang sebelumnya digunakan Yuka. Sekelompok petugas polisi berada di dalam, mengambil foto dan mengumpulkan berbagai barang bukti. Lu Qing juga ada di dalam, tetapi ia dan beberapa petugas polisi lainnya sedang menginterogasi staf pusat forensik. Lu Qing melirik sekilas seseorang yang mendekat. Saat menoleh, ia melihat Zhao Chen dan terkejut. Ia menyapanya dan bertanya, "Kenapa kau di sini? Apa kau mendengar sesuatu tentang hilangnya Yuka? Kenapa kau tidak menelepon?" Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum menemukan informasi apapun. Saya datang ke sini untuk melihat apakah saya bisa membantu." "Bagaimana Anda bisa membantu?" tanya Lu Qing dengan heran. Zhao Chen mengintip ke ruang otopsi dan berkata, "Apakah jasad yang dibedah Guru Yu masih ada di sana? Saya menduga hilangnya Guru Yu ada hubungannya dengan jasad itu. Si pembunuh mungkin meninggalkan beberapa petunjuk pada jasad itu, dan karena takut ketahuan, ia datang ke pusat forensik untuk menghancurkan petunjuk tersebut dan menculik Guru Yu. Mari kita periksa jasad itu dengan saksama. Mungkin kita akan menemukan sesuatu." Lu Qing menjawab, "Seorang dokter forensik telah mengambil alih pekerjaan ini dan akan melanjutkan otopsi jenazah. Mengenai alasan Anda, itu adalah salah satu dari sekian banyak kecurigaan kami. Tapi ada satu hal yang saya tidak mengerti karena si pembunuh datang untuk menghancurkan petunjuk. Mengapa dia memilih menculik Yuka, alih-alih membunuhnya untuk membungkamnya? Bagi si pembunuh ini, menculik Yuka akan jauh lebih merepotkan dan lebih mudah untuk mengungkap keberadaannya daripada membunuhnya." Zhao Chen berkata, "Pasti ada alasan mengapa si pembunuh tidak membunuh Guru Yu. Hanya saja petunjuknya terlalu sedikit untuk menyimpulkannya." Saat keduanya berbicara, seorang dokter forensik, yang dipimpin oleh seorang polisi, segera berjalan mendekat. Zhao Chen mengenali dokter forensik itu sebagai Ma Jianming, salah satu orang paling terampil di pusat identifikasi forensik. Ia memiliki hubungan baik dengan Yuke dan telah mengajarinya beberapa pengetahuan kedokteran forensik. "Guru Ma?" Zhao Chen buru-buru menyapa. "Ini Zhao Chen." Ma Jianming agak terkejut melihat Zhao Chen, jelas tidak menyangka dia ada di sini. "Kamu juga tahu tentang masalah Guru Yu?" Zhao Chen mengangguk dan menawarkan diri. "Guru Ma, apakah Anda akan melanjutkan membedah mayat-mayat di dalamnya? Biarkan saya menjadi asisten Anda." Ma Jianming berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidak masalah dengan itu. Aku sudah melihat kemampuanmu, dan aku sepenuhnya percaya padamu. Aku hanya tidak tahu apa yang dipikirkan polisi." Ia mengalihkan pandangannya ke Lu Qing. Lu Qing ragu sejenak, lalu berkata, "Baiklah, silakan." Zhao Chen telah membantu polisi memecahkan beberapa kasus sebelumnya. Tidak berlebihan jika menyebutnya jimat keberuntungan. Mungkin kali ini, ia juga akan membawa keberuntungan bagi kasus ini. Zhao Chen segera berganti pakaian dan mengikuti Ma Jianming ke ruang otopsi, di mana dia melihat almarhum di meja operasi. Ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, yang dada dan rongga perutnya telah dibuka. Jelas, Yuke telah memeriksa organ-organ di dada dan perutnya sebelum ia menghilang. "Apakah kamu siap?" tanya Ma Jianming. Zhao Chen mengangguk, "Baiklah. Mari kita mulai." Atas perintah Ma Jianming, keduanya segera memulai pemeriksaan jenazah secara menyeluruh dan teliti. Mereka memeriksa segala sesuatu mulai dari kulit dan otot di permukaan tubuh, hingga kondisi mata, telinga, hidung, mulut, alat kelamin, hingga organ dalam. Namun, hasil akhir membuat mereka berdua mengerutkan kening. Mayat itu tidak menunjukkan kelainan sama sekali. Tidak ada luka atau tanda-tanda keracunan, dan organ-organ dalamnya semuanya dalam keadaan sehat, tanpa tanda-tanda kerusakan atau penyakit. Jika orang ini masih hidup, kesehatannya pasti sangat prima. Mereka tidak akan menunjukkan kondisi kesehatan yang umumnya terlihat pada anak muda di kota-kota modern. Tapi dia meninggal. Ini sungguh tidak masuk akal dan aneh. Sambil merenung, Ma Jianming bergumam dalam hati. Bagaimana mungkin kita tidak menemukan penyebab kematiannya? Seharusnya tidak begitu. Bagaimana orang ini bisa meninggal? Apakah kita melewatkan sesuatu? Zhao Chen juga dipenuhi kebingungan. Sayangnya, ini adalah orang yang sudah meninggal, dan ia tidak lagi memiliki yin yang dan 5 elemen. Jika tidak, kita bisa menggunakan teknik observasi Qi untuk melihat di mana letak masalahnya. Tepat saat Zhao Chen memeras otak mencari solusi,
Zhao Mei terbang keluar dari tempat tinggal hantu dan berkata, "Ayah, mengapa aku tidak mencobanya?" "Kamu?" Xiao Chen terkejut. "Apa? Kau menemukan sesuatu?" Ma Jianming mendongak dan bertanya. Zhao Cengang berbicara dalam bahasa hantu, yang tidak ia mengerti. Ia hanya mengira Zhao Cengang telah mengeluarkan suara. "Belum?" Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Ma Jianming tidak terlalu memikirkannya dan terus mengerutkan kening dan merenung. Zhao Chen merendahkan suaranya dan berbisik dalam bahasa hantu kepada Zhao Mei. "Apa yang akan kau lakukan?" Zhao Mei menjawab, "Ayah, apakah ayah lupa kalau aku hantu? Aku bisa merangkak ke dalam tubuh orang ini untuk melihat apa yang terjadi. Dan mungkin aku bisa menemukan beberapa masalah yang belum ayah lihat. Itu salah satu caranya." Mata Zhao Chen langsung berbinar. Ia merasa metode itu layak dan langsung memutuskan. "Mari kita coba seperti yang kau katakan dan lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu." "Lihat aku," jawab Zhao Mei. Semangatnya melonjak dan berubah menjadi kabut yang tak terlihat oleh orang biasa, yang kemudian memasuki mayat tersebut. Zhao Chen menunggu hasilnya dengan cemas. Untungnya, Zhao Mei tidak membuatnya menunggu lama. 4 atau 5 menit kemudian, ia merangkak keluar dari mayat dan berubah kembali menjadi wujud gadis kecilnya yang penurut dan menggemaskan. "Bagaimana? Apa kau menemukan sesuatu?" tanya Zhao Chen penuh semangat. Xiao Mei mengangguk, menunjuk kepala mayat itu, dan berkata, "Otaknya hilang?" "Apa?" Zhao Chen tertegun dan tidak langsung bereaksi. Zhao Mei menambahkan, "Saya baru saja merangkak ke dalam tubuh almarhum dan menemukan kepalanya kosong. Otak besar dan otak kecilnya hilang." "His!" Zhao Chen tak kuasa menahan napas. "Jadi otaknya hilang. Pantas saja orang ini meninggal. Tapi tidak ada luka di kepalanya. Jadi bagaimana otaknya bisa hilang? Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memikirkannya. Kita perlu melakukan operasi otak." Zhao Chen tidak memberitahu Ma Jianming secara langsung bahwa otak almarhum telah hilang, karena jika dilakukan, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dia hanya bisa berpura-pura baru saja memikirkannya dan mengingatkannya. "Guru Ma, ada tempat yang belum kami periksa." "Di mana?" tanya Ma Jianming cepat-cepat. "Di dalam tengkorak," jawab Zhao Chen. Tidak ada tanda-tanda cedera eksternal di kepala almarhum, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan otaknya, kan? Gumam Ma Jianming. Namun, sebelum Zhao Chen sempat berbicara, ia melanjutkan, "Tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa ia menderita penyakit intrakranial. Kita tidak bisa menemukan penyebab kematiannya di tempat lain, jadi mungkin masalahnya memang intrakranial." Dia segera membuat keputusan untuk melakukan kraniotomi. Dengan bantuan Zhao Chen, Ma Jianming menggunakan instrumen kraniotomi untuk membedah tengkorak di bagian atas kepala almarhum. Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Saat melihat bagian dalam tengkorak korban, bahkan Ma Jianming, seorang dokter forensik yang berpengetahuan luas, terkejut, dan instrumen kraniotomi di tangannya jatuh ke tanah. Reaksinya mengejutkan petugas polisi yang berdiri di dekatnya. Lu Qing bergegas menghampiri dan bertanya, "Ada apa? Apa kau menemukan sesuatu?" Ma Jianming mengangguk, menelan ludah, menunjuk kepala orang yang sudah meninggal itu, dan berkata dengan suara gemetar, "Otaknya hilang." Petugas polisi, termasuk Lu Qing, segera mengintip ke dalam dan, benar saja, tengkorak korban benar-benar kosong, tidak ada jejak otak. Adegan ini membuat semua orang merinding. Mereka telah menyaksikan banyak pembunuhan dan mayat, tetapi ini pertama kalinya mereka melihat kasus di mana otaknya menghilang. Anehnya, kepala korban masih utuh, tanpa luka atau lubang. Bagaimana mungkin otaknya menghilang? Tidak mungkin aku bertemu hantu, kan? Ruang bedah benar-benar hening. Orang-orang saling berpandangan, ekspresi mereka bercampur antara bingung dan terkejut. Setelah beberapa saat, Lu Qing menjadi orang pertama yang tenang dan bertanya kepada Ma Jianming, "Dokter Ma, mengapa otak almarhum menghilang? Sudahkah Anda menemukan penyebabnya?" Ma Jianming menggelengkan kepalanya. Ia baru saja terkejut karena otak almarhum telah menghilang dan belum melakukan pemeriksaan mendetail, jadi ia tidak tahu penyebabnya. Namun, Zhao Chen, saat tengkoraknya dibuka, menemukan masalah tersebut berkat penglihatannya yang tajam dan pengetahuan yang mendalam tentang anatomi manusia. Mendengar pertanyaan Lu Qing, ia mengambil senter kecil dari meja peralatan di sampingnya dan menyorotkannya dari lubang tengkorak ke dasar tengkorak, sambil berkata, "Petugas, lihat, di lokasi ini, di dasar tengkorak korban, terdapat sepotong tulang yang tertusuk, sehingga dasar tengkorak terhubung ke rongga mulut. Saya menduga pembunuh menggunakan semacam alat tajam khusus untuk memasukkannya ke dalam rongga mulut korban, menembus dasar tengkorak, dan dengan demikian mengeluarkan otak korban." Ketika semua orang mengintip, mereka memang melihat sebuah lubang di dasar tengkorak almarhum. Lubang itu kecil, tetapi memang terhubung ke tenggorokan. Orang-orang dapat melihat cahaya senter yang bersinar melalui lubang itu dan keluar dari mulut almarhum. Saya tidak menyangka lukanya tersembunyi di tempat yang begitu tersembunyi.
Pantas saja kami tidak bisa menemukan penyebab kematiannya sebelumnya, kata petugas polisi itu dengan kaget. Lu Qing mengerutkan kening, merenung sambil berkata, apa yang dipikirkan pembunuh ini? Kenapa membuatnya begitu rumit? Dia menusuk mulut seseorang, menusuk pangkal tengkoraknya, dan bahkan mengeluarkan otaknya. Untuk apa dia menginginkan otak itu? Orang-orang berpikir keras dan merenungkan pertanyaan itu. Seorang polisi berspekulasi, mungkin pembunuhnya seorang psikopat, itulah sebabnya dia menggunakan metode aneh untuk membunuh orang. Polisi lain berkata, mungkin juga dia mengikuti semacam agama jahat dan menggunakan otak orang untuk melakukan ritual jahat. Seorang polisi bahkan mengemukakan teori liar mungkin si pembunuh mengambil otak untuk memakannya. Spekulasi ini menjijikan, dan Zhao Chen melihat wajah beberapa petugas polisi berubah jelek karenanya. Tetapi dia merasa tebakan ini jauh lebih mungkin daripada dua tebakan lainnya. Otak para korban ini kemungkinan besar telah dimakan. Namun, pertanyaannya tetap tidak terjawab siapa sebenarnya yang memakan otak orang-orang ini, atau makhluk macam apa itu, dan mengapa Yuke diculik. Sementara polisi berspekulasi tentang identitas si pembunuh, Zhao Chen membuka paksa mulut korban untuk memeriksa apakah ada petunjuk yang tertinggal di dalamnya. Area kunci yang diperiksa adalah persimpangan antara mulut dan dasar tengkorak. Retakan di dalam mulut tersembunyi di balik amandel. Ukurannya tidak besar, sehingga tidak ditemukan pada pemeriksaan sebelumnya. Baru sekarang, dengan target spesifik yang telah diidentifikasi, Zhao Chen dapat menemukannya. Hah? Apa itu? Pupil mata Zhao Chen mengecil saat ia menemukan sesuatu pada lubang di dalam mulut mendiang. Sekilas, zat ini menyerupai lendir yang menempel di area dekat amandel. Lendir semacam ini cukup umum pada kasus faringitis dan tonsilitis. Namun, Zhao Chen menemukan sesuatu yang tidak biasa pada lendir ini. Baunya memang mengerikan, tetapi berbeda dengan bau mayat. Baunya seperti campuran darah dan kebusukan, bau busuk yang telah berfermentasi dan berfermentasi. Karena lendirnya sedikit dan tersembunyi di dalam tenggorokan. Serta karena bau mayat itu sendiri yang menutupinya, bau itu berhasil mengelabui semua orang, termasuk Zhao Chen. Ini jelas bukan lendir radang biasa. Kemungkinan besar ini ditinggalkan oleh si pembunuh. Zhao Chen mengambil penekan lidah dari meja instrumen, memasukkannya ke dalam mulut almarhum, dan mengikis lendir yang berbau busuk. Begitu dikeluarkan, baunya langsung memenuhi udara, dan semua orang pun tak kuasa menahan bau busuknya. Bau sekali. Apa itu? Zhao Chen menjawab. Lendir pada luka di dalam mulut korban kemungkinan besar ditinggalkan oleh si pembunuh. Mata Lu Qing langsung berbinar. Ia mengambil depresor lidah, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong barang bukti, menyerahkannya kepada polisi di sebelahnya, dan memerintahkan, cepat, kirim ke laboratorium dan minta mereka memeriksa komposisi lendir ini. Tanpa sepengetahuannya, Zhao Chen diam-diam telah memindahkan sebagian lendir berbau busuk itu ke cincin penyimpanannya sambil mengikisnya. Zhao Chen merasa bahwa laboratorium tidak akan dapat menemukan apapun. Paling-paling, mereka akan menemukan beberapa komponen aneh dalam lendir tersebut, tetapi hampir mustahil untuk menentukan apa itu. Untuk mengetahui apa lendir ini dan dari mana asalnya, polisi tidak akan melakukannya. Kita akan butuh bantuan beberapa orang khusus. Dalang juga bukan pilihan. Alat ini dapat membantu saya menganalisis masalah dalam alkimia, pembuatan artefak, penarikan jimat, dan kultivasi. Tetapi kemungkinan besar tidak akan dapat mengidentifikasi asal zat kental tersebut. Hal ini karena informasi tersebut tidak tercatat di lembar informasi. Lu Qing berterima kasih kepada kedua pria itu Dr. M.A. Zhao Chen, terima kasih banyak untuk hari ini. Mengetahui penyebab kematian korban telah membawa kita selangkah lebih dekat untuk memecahkan kasus ini. M.A. Jianming melambaikan tangannya berulang kali jangan berterima kasih padaku. Aku tidak membantu apapun kali ini. Semua ini berkat Zhao Chen. Saya beruntung, semua ini berkat bimbingan guru M.A. Setelah beberapa patah kata, Zhao Chen mencari alasan untuk pergi. Tugas yang paling mendesak adalah segera menemukan identitas si pembunuh dan menentukan di mana Yuke diculik. Setiap detik sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Saat keluar dari pusat forensik, Zhao Chen menelepon Bone Woman dan memintanya untuk menjemputnya. Begitu melangkah keluar, ia melihat Bone Woman datang dari tempat parkir terdekat. Zhao Chen membuka pintu mobil dan masuk, lalu segera memberi perintah, pergilah ke kediaman lama keluarga Ying. Ya, jawab wanita tulang, lalu melaju menuju rumah tua sang pemenang. Pada saat ini, Zhao Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yingji. Bertanya, apakah leluhur ada di rumah tua sekarang? Yingji menjawab, ya, saya di sini. Ada apa? Apakah kamu perlu bertemu leluhur? Zhao Chen berkata, ada sesuatu yang ingin aku minta leluhur untuk bantu aku nilai. Kalau begitu, kau datang ke orang yang tepat, kata Yingji sambil tersenyum. Nenek moyang saya sudah berumur panjang. Apa yang belum beliau lihat? Meminta bantuannya untuk menilai harta benda sungguh cerdik. Oh, ngomong-ngomong, apa yang ingin kau nilai? Zhao Chen tersenyum kecut dan berkata, jika aku tahu apa itu,
Apakah aku perlu meminta bantuan leluhur untuk mengidentifikasinya? Yingji berkata, benar juga. Baiklah, cepatlah datang. Aku akan menyuruh leluhur untuk menunggumu. Segera setelah itu, Zhao Chen menelepon Lin Sui lagi dan memberitahunya tentang hilangnya Yuke. Ia mengatakan bahwa ia akan menyelidiki masalah ini dan mungkin baru akan kembali nanti, serta meminta Lin Sui dan Zhao Ling untuk tidak menunggunya makan malam. Lin Sui juga terkejut dengan hilangnya Yuke. Baiklah, aku mengerti. Kamu juga harus berhati-hati. Ingat untuk memberitahuku ketika kamu menemukan Guru Yu. Tidak masalah, jawab Zhao Chenying. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil berhenti di luar rumah tua keluarga Ying. Zhao Chen terkejut karena Yingji juga ada di sana, menunggunya di pintu. Sebelum Zhao Chen sempat bertanya, Yingji menjelaskan sambil tersenyum. Saya datang ke sini untuk mengurus beberapa hal. Tadinya saya mau pergi, tapi setelah menerima telepon Anda, saya memutuskan untuk tinggal dan melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Zhao Chen merasakan gelombang emosi dan berkata, terima kasih. Yingji berkata, untuk apa kau berterima kasih padaku? Kita kan teman, tentu saja kita harus saling membantu. Ayo, aku akan membawamu menemui leluhur. Dipimpin oleh Yingji, Zhao Chen langsung menuju kediaman kepala keluarga Ying. Setelah berbasa-basi, kepala keluarga tua dari keluarga pemenang mulai berbicara. Saya dengar dari JR bahwa kamu punya sesuatu yang perlu aku nilai? Ya. Zhao Chen membuka cincin penyimpanannya dan mengeluarkan lendir aneh berbau busuk itu. Tolong bantu aku, leluhur, untuk melihat apa sebenarnya lendir ini. Lendir apa ini? Bau sekali. Dari mana kamu dapat ini? Yingji menutup hidungnya, hampir muntah karena baunya. Zhao Chen menceritakan secara singkat hilangnya Yuke, lalu berkata, cairan kental ini ditemukan di luka di mulut almarhum. Tidak mungkin cairan kental itu buatan manusia. Saya menduga cairan itu ditinggalkan oleh sejenis iblis. Tetapi sayangnya, pengetahuan saya terlalu terbatas untuk mengidentifikasi iblis jenis apa itu. Begitulah adanya. Kepala keluarga Ying mengangguk dan berkata dengan suara berat, keluarga Yingku, sebagai keluarga penyihir dengan garis keturunan yang telah diwariskan selama ribuan tahun, selalu berpegang teguh pada prinsip menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan. Karena monster ini telah melukai orang-orang, kita tentu tidak bisa tinggal diam. Kau tunggu di sini, aku akan membantumu menyelidiki asal-usul lendir ini. Dengan lambaian tangannya, lendir berbau busuk itu segera diselimuti energi spiritual dan melonjak di udara. Segera setelah itu, leluhur pemenang membentuk segel tangan dan merapal mantra. Dengan suara boom yang keras, sebuah bola api menyembur keluar dari lendir berbau busuk itu dan terbakar. Zhao Chen terkejut pada awalnya, tetapi segera tenang. Karena dia melihat api yang dihasilkan oleh lendir berbau busuk yang terbakar itu benar-benar berubah bentuk menjadi suatu sosok saat berkedip-kedip. Sosok itu tampak terdiri dari 7 bagian manusia dan 3 bagian binatang, yang cukup aneh. Melihat sosok itu, kepala keluarga pemenang mengangkat sebelah alisnya dan berseru. Itu ternyata Aoyin. Aoyin? Zhao Chen juga pernah mendengar nama ini. Ini adalah monster yang tercatat dalam kitab klasik pegunungan dan lautan. Bentuknya agak mirip manusia, tetapi memiliki cakar harimau yang tajam dan lidah yang sangat panjang. Konon, makanan favoritnya adalah otak manusia yang masih hidup. Memikirkan mayat-mayat yang sebelumnya telah dibedahnya, Zhao Chen langsung mengerti. Aoyin ini pasti telah menjulurkan lidahnya yang panjang ke dalam mulut korban, menembus tulang di dasar tengkorak, dan meraih ke dalam tengkorak untuk menghisap otak. Meskipun dia telah mengetahui identitas si pembunuh, sakit kepala Zhao Chen masih jauh dari selesai. Di mana sebenarnya kebanggaan ini tersembunyi? Teknik pelacakan tidak ada gunanya. Kita perlu mencari cara lain. Tepat saat Zhao Chen merenungkan hal ini, Yingji mengajukan pertanyaan lain aneh. Menurut kepribadian Aoyin, setelah menyerang seseorang, ia seharusnya langsung memakan otaknya, bukan menculiknya. Mungkinkah yang menculik gurumu bukan Aoyin, melainkan orang lain? Zhao Chen mengerutkan kening lebih dalam. Jika ternyata orang lain benar-benar menculik Yuke, maka segalanya akan menjadi jauh lebih rumit. Petunjuk kecil yang baru saja kita dapatkan kini telah hilang. Tepat pada saat itu, leluhur pemenang angkat bicara dalam keadaan normal, Aoyin tidak akan menculik orang, tetapi dalam keadaan tertentu, ia akan melakukannya. Zhao Chen dan Yingji menoleh ke arahnya dan bertanya serempak. Kapan? Kata bapak tua itu dengan suara berat, saat birahi sudah mau muncul. Sedang berahi? Zhao Chen tertegun, mengira ia salah dengar. Yingji terkejut dan berkata sambil tersenyum kecut. Leluhur, jam berapa sekarang? Bagaimana mungkin kau masih ingin bercanda? Leluhur tua sang pemenang menggelengkan kepala dan berkata dengan ekspresi serius, aku belum pikun, dan aku bisa membedakan mana yang penting dan mana yang mendesak. Meskipun Aoyin tampak seperti manusia, pada dasarnya ia adalah binatang iblis. Setiap 18 tahun, ia akan berahi. Agar berhasil bereproduksi, sebelum berahi, ia akan secara selektif menangkap manusia yang cocok dan menjaga mereka di sisinya untuk bereproduksi saat musim berahi tiba.
Ekspresi wajah Zhao Chen menjadi semakin serius. Jika apa yang dikatakan leluhur pemenang itu benar, dan Yu Ke ditangkap oleh Hao Yin dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat prokreasi, maka situasinya benar-benar sangat buruk dan sangat berbahaya. Sang patriark tua melanjutkan, dalam 2 hari terakhir, jumlah orang yang hilang di Ronceng jelas bukan hanya gurumu. Karena Hao Yin tidak akan hanya menangkap 1 atau 2 orang, tetapi akan menangkap banyak orang yang memenuhi kriteria sebagai bala bantuan. Orang biasa hampir tidak akan mampu menahan siksaan Hao Yin. Baik Hao Yin jantan maupun betina, mereka sangat ganas dalam hal semacam itu dan dapat dengan mudah menyebabkan kematian. Hanya dengan menebar jaring yang luas, kau dapat memastikan keberhasilan pembuahan dan kelanjutan keturunan.